Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam serta taslim atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas hidayah Islam, risalah Islam yang beliau bawa ke atas muka bumi ini sehingga kita tidak menjadi oten. Ajaran tentang akal sehat dibawa oleh beliau sehingga kita nggak jadi oten. Kalau jadi oten, lihat kucing dibilang ayam, lihat ayam dibilang kodok, dibilang lihat sapi ketika melihat kambing. Berkata itu adalah jin pohon saat melihat bom-bom. Itulah kalau jadi oten, serba aneh dan serba salah. Lihat bom-bom dibilang lihat beluk listrik. Akibat karena otaknya tidak lagi berfungsi. Gerak-gerak, semua makanan bisa dimakan, segala cairan bisa diminum, sehingga melihat bom-bom jarak 10 meter dibilangnya kura-kura hamil. Padahal sebenarnya itu adalah bom-bom yang memang kayak hamil. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu yang kemudian berarti di dalam iman kita sebagai seorang Islam. Satu hal yang kita takutkan adalah ketika nikmat Islam ini sudah tak ada pada diri kita. Kalau yang lain yang kita takutkan adalah ketika kesempatan untuk bertobat ditutup oleh Allah. Tapi selagi semuanya normal-normal saja, percayalah sahabat, kalau kita masih dalam keadaan iman Islam, insya Allah kita bersama dengan Allah, gitu. Malam ini kembali saya mengajak kepada saudara-saudara non-muslim untuk menjelaskan, mengkaji dan mengurai terkait dengan pengikut Yesus palsu itu. Kita harus deteksi supaya kita jangan sampai jatuh menjadi seperti dengan mereka. Dan untuk itu kita ngajak saudara Kristen kita untuk menjelaskan kepada kita, mudah-mudahan bisa jelas. Karena tema ini sudah 2 hari tapi belum jelas-jelas juga. Karena ada yang tidak jujur di dalam berdialog. Kita sambut saudara BAB. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, bang, bentar bang, ini kalau ada si Risman, naik sini Risman, ini lawanmu Bang Zuma. Kalau Ustadz Yusuf itu bukan lawan kau, naik sini kalau berani kau. Kenapa Bang dia? Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa dengan Risman? Dia tadinya kan berjuang bersama dengan teman-teman kita. Kenapa dia mundur dari perjuangan? Kenapa beliau setelah dapat parcel dia masih bermasalah? Naik sini bang, naik sini. Jangan sungkan, kalau sama Bang Zuma itu biasa aja. Yang penting ingat datang dengan membawa kewarasan, jangan gila ya. Kebiasaan lama jangan dibawa kalau di komal saya.
Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, dari mana ini? Dari Kalimantan Tengah, Bang. Kalimantan Tengah. Islam? Ya. Kristen? Alhamdulillah Islam, Bang. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Cuma titip salam sama Bang Juma aja. Setiap Oh, iya. Kalau labnya Bang Juma saya nonton terus, seru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti salamnya saya sampaikan ke beliau. Makasih. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Salam kenal ya Bang ya. Iya, Bang. Yang nama Risman mana? Ada apa dengan beliau? Hebatkah dia? Rismandri, Bang. Rismandri itu Bang gabung sama labnya Yusuf PE, dia mau ngelaporin gitu nah, ngancam-ngancam gitu nah, Bang. Oh iya. Oh iya. Kenapa mau dilaporin? Emang ada yang Iya. kemalingan? Nggak tahu, Bang. Iya. Saya izin turun dulu ya, Bang. Oke. Ya, Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mau dilaporin? Emang ada yang kena tipu ya? Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Curhat sedikit, saya tadi emosi dinaikkan sama Pak Ustadz Yusuf. Gara-gara Iya. si Risman suruh berhentikan Komal Pak Yusuf. Langsung Kenapa? saya minta naik sama Pak Yusuf. Kenapa Katanya disuruh dia berhenti? pengacara. Katanya dia pengacara hebat. Siapa sih yang nggak emosi nonton di bawah kan? Langsung saya minta naik sama Ustadz Yusuf PI. Saya bilang wallahi wa billahi wa tallahi, serukan jihad untuk kami orang Riau. Kami siap bunuh itu manusia. Lillahi ta'ala. Kami siap mati demi Ustadz-Ustadz apologet Indonesia. Terutama Keren, kan? Ustadz Keren, Yusuf PI dan Bang Juma. Ini saya terus terang di Komal Bang Juma, nama saya asli Al-Mansah. Saya marga Siregar, orang Mandailing, 100% Islam dari keturunan saya. Saya siap mati Allahu demi Akbar. apologet Islam. Allahu Masya Akbar, Allah. saya siap berjihad. Allahu Akbar. Serukan jihad untuk Riau, serukan jihad untuk Riau Ustadku. Iya, siap. Iya, Sedikit iya, saya iya. mau tanya Ustadz, sedikit aja. Iya. Bagaimana itu kalau zakat fitrah kita dibayar anak kita? Sah apa tidak Ustadz? Sah, boleh selama memang mereka menjadikan kita sebagai tanggungannya, sah. Bukan begini, uangnya dari saya, tapi saya tidak sempat ke masjid bayar fitrah. Oh, terus saya sah. suruh dia, boleh enggak Ustadz? Boleh. Ya, anak saya itu kan di pesantren sudah dewasa kelas 1 aliyah. Jadi saya pikir sudah bisa. Terus saya suruh bayarkan sana zakat fitrah tahun ini. Boleh, Mama sama papa uangnya ini gitu. Boleh Ustadz ya? Boleh. Iya. Terima kasih Gurunda. Saya pendukung Makasih. apologet Islam siap mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Izin turun Ustadz. Siap. Kalau ada aroma-aroma kayak gitu itu biasanya orang-orang sebelah itu udah mulai merinding tuh. Paling takut itu kalau sudah seruan jihad dikumandangkan mati itu mereka udah mulai. Iya, sebab mereka itu melarang Ustadz Yusuf PI, suruh tutup katanya. Si Risman sok-sok pengacara. Dia nggak ngerti arti Alkitab, dia nggak tahu. Alkitab itu berasal dari kosakata Arab, udah dijelaskan sama Yusuf PI. Jelas Al-Qamariyah atau Zalikal Kitabul la raiba fih. Masih dia, kau dapat dari mana? Kok tahu? Yang jelas kata Ustadz Yusuf PI, Alkitab itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia.
Sedangkan email mereka itu bahasa Indonesia. Kenapa dimasukkan ke sana sebagai sampul? Apa maksudnya? Dia bilang itu bukan urusanmu, tutup aja komalmu. Kan dia mengada-ngada, minta kami siap menggorok dia dari Riau. Iya bang. Mudah-mudahan beliau naik ke sini biar saya tatar beliau. Itu Bagaimana semua caranya orang menjadi bagaimana caranya Itu untuk orang di menjadi bawah. pengacara yang baik, suruh di sini biar ku ajar Iya. undang-undang. Dia pengacara Ustadz, bukan pengacara. Si Risman Murahan itu mungkin dia nggak sekolah tapi pakai baju batik pengacara. Oh gitu. Kalau berani tantang Bang Juma, kami bilang itu kalau berani. Semua orang di bawah betul. bilang, "Hei Risman, kau masuk ke Kamal Bang Juma semua." Tapi dia nggak datang, ditunggu sampai sekarang. Mana Iya. tahu sebentar beliau datang bang. Kita tunggu dia. Izin Bagus turun, kalau Pak Ustadz. Saya bicara bertubi-tubi Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita suka kalau ada orang lucu masih hidup ya. Orang lucu kayak beliau itu jangan pendek umur. Biar ada Kami tim hiburan. pembela Abdul Somad Ustadz. Saya tim pembela Abdul Somad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, kita sapa teman yang lain ya. Abang ya, makasih ya. Iya, terima kasih Ustadzku, guruku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara. Malam juga Bang, silakan. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Protestan, Bang. Baik, Abang, kita buka kamera sama-sama. Silakan kita bahas tema kita. Ini saya cuma sampaikan, Bang. Saya asik dengar. Iya. Gimana Bang? Tapi apa nggak bisa diarahin, dong, Bang? Gimana? Gimana cara mau bicara dengan kasih gitu, kan, Bang? Siap. Iya. Dengan kata yang lembut, secara Bang Suma kan panutan lah gitu. Iya. Bisa kan, Bang? Bisa Bang, bisa. Itu perintah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi perintah dalam Al-Quran, serulah manusia dengan hikmah. Ya, gimana? Saya suka cerita Abang, tapi arahin semua biar damai lah gitu, Bang. Iya. Betul. Itu aja, Bang. Selamat Oke. malam. Selamat malam saudara. Thank you. Silakan teman-teman yang lain yang mau berdialog, berdiskusi. Kalau abang kita ini cuma memberikan masukan aja. Silakan yang berdiskusi. Sebaiknya jangan datang bawa emosi, bawa kejengkelan. Baik aja kita diskusi. Kalau yang nama Risman itu di DM aja teman-teman. DM suruh beliau ke sini. Naik aku. Halo, selamat malam. Malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Aku naik. Nah, dari mana bang? Aku naik, Mak. Dari mana? Bang, Madura. Halo. Iya, dari Madura. Dari Jampi. Halo. Iya, halo, Ya, dari adek. Madura, Bang. Siap. Salam kenal lah bang. Ada yang ingin disampaikan? Gak ada sih, Bang. Cuma Oh iya. Cuma mengganggu gitu. Pengen aja ganggu Bang Suma. DM aja bang kalau mau ganggu. Naik aku. Nah, masih. Halo, selamat malam. Malam, Bang Shinobi. Halo Bang.
Selamat Halo. malam Guru Najzuma. Malam, dari mana ini? Kalimantan Tengah Guru Najzuma. Siap, Islam. Islam Guru Najzuma. Oh, mantap sekali. Ada yang ingin disampaikan, Abang? Sepertinya tidak ada sih. Iya, Guru iya, Najzuma. iya. Siap, siap. Tetapi saya Sorry Bang, sorry. Kita konsentrasinya ke Pak Bom Bom dulu. Oi! Hei, makula peralamukan deh. Halo, semangat malam. Semua aku konten. Kalau ada orang Islam naik tendang aja. Tendang aja. Itu ganggu terus itu semua. Siap. Kupikir kawan. Nggak usah lama-lama, langsung tendang aja kalau ada orang Islam. Iya. Iya. Kacau dia. Oke, bosku. Pak Bom Bom. Halo, selamat malam saudara Ken Arok dan Denny. Halo. Halo. Ya, malam. Malam, dari mana Bang? Ya, Katolik, halo. Protestan? Oh, saya pengikut Nabi Muhammad tapi tidak beragama saya. Oke, gimana nih ceritanya itu? Pengikut Nabi Muhammad tapi nggak beragama itu Karena maksudnya? Nabi Muhammad tidak ada dalilnya bahwa Nabi Muhammad mengaku beragama Islam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam saudara Ken Arok, dari mana? Katolik, Protestan? Banyak karena krisis moneter kemarin teman-teman, banyak orang yang kena kepala, penyakit kepala, sehingga tidak lagi mencerminkan manusia waras ketika dia tampil depan umum. Udah mulai gila. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Cuma. Malam juga. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Saya Protestan. Oke. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Bentar Bang ya, lagi Siap. baca. Kenapa turun ya? Naik lagi Kemal, minta permintaan lagi. Saudara yang Protestan tadi. Makasih teman-teman, Kapitan Bot Lipik, thank you. Oh my God, susah kali bah. Naik turun naik turun naik. Halo saudara Saha. Iya. Halo. Malam. Malam juga. Silakan buka kameranya Bang. Harus buka Kasih. kamera Bang. Siap. Iya. Silakan. Saya sudah kirim permintaannya. Saya hanya ini saya mau ngomong aja ini Bang. Apa itu Bang? Kenapa ada perdebatan agama seperti ini? Itu aja Bang. Bagus, pertanyaannya bagus. Supaya Kristen sadar diri untuk tidak lagi menggunakan istilah-istilah Islam. Jangan mengacau agama Islam dengan berpura-pura nyamar-nyamar ke-Islam-Islaman padahal yang diajarkan adalah agama yang bukan Islam. Gitu aja sih. Kalau orang Kristen sudah kembali menggunakan pakaiannya, maka kita upayakan tak ada lagi diskusi lintas agama.
Tapi selama Kristen menyikut Islam, maka selama itu juga kami angkat bicara. Begitu Bang. Oke Bang, itu aja lah Bang. Siap. Selalu. Oke. Terima kasih. Ya, yang bernama Risman silakan naik ke atas. Kenapa dia tadinya? Dia mengamuk-ngamuk dia di Ustadz Yusuf. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Katolik Protestan Abang ini? Saya Hindu Bang. Hindu. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Enggak Abang, ntar diamuk aku sama Abang. Kok bisa? Iya, si Edis aja itu amuk Bang. Kurang ajar Edis tuh. Iya. Oke Bang, Ya makasih. udah Bang, aku turun dulu ya. Assalamualaikum Iya. Bang Juma. Waalaikum. Juma. Iya. Kau nggak Iya. makan kau Juma, bobo Kristen, hah? Kau nggak makan kau? Justru pendeta mengumpulkan perpuluhan makan, kok? dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Mulutmu Juma, kau ketemu saya mati kau. Saya tandai kau. Oke. Saya kasih nomor HP boleh? Anjing kau, ayo ketemu. Ayo Boleh ketemu. saya kasih nomor HP ku dan saya tunggu sekarang Ayo, WA-nya. ayo. 081 Sebentar. Kau Saya tunggu ya. bangsat kau. Ya. Berapa nomor? 081 Ya, berapa terus? 99 Terus 00 32 227. Oke, saya chat. Kok ketemu saya ya? Chat ya Besok sekarang ketemu saya, ya. kok, anjing. Iya. Anjing kapar kok. Saya tunggu. Bajingan kau. Saya Iya. tunggu. HP saya cuma satu. Saya tulis di kertas. Goblok otakmu itu anjing. Bajingan kau. Goblok. Pengikut agama penjajah memang begitu. Suka Anjing berbohong. Anjing. Pengikut agama tolong penjajah ya. memang begitu. Karakter Saudara-saudaraku penjajah Kristen, itu begitu. Saudara-saudaraku Kristen, tolong ya. Karakter Saudara-saudaraku penjajah memang kebiasaannya gitu. Nakut-nakutin orang tapi nggak ada yang takut. Saudara-saudara. Kuulang lagi. Jangan dimatikan mic-nya. Ini si Pandi jangan matikan mic-nya. Biarkan dia ngomong. 081 99 00 3 227. Saya tunggu sekarang. Mana nomormu di sini? Yang mana nomormu? Saudara-saudaraku Kristen, ini Juma ini orang goblok ya. Ini sesat ini. Di Alkitab itu udah tertulis ada Mana penyesat. nomor? Mana Ya, nomormu? Ada penyesat yang akan datang. Ya ini orang ini. Ini Mana salah satu nomormu penyesat ini? ini. Nih, Jangan nih, sampai kita terprovokasi oleh Juma ya. Saudara-saudaraku Kristen ya, Juma ini penyesat. Ya, jangan sampai kalian terprovokasi. Ajarannya sesat ini. Agama penjajah memang begitu, karakternya Jaga adu mulutmu, domba. Anjing kau, jaga mulutmu. Agama warisan penjajah Bajingan. memang begitu. Suka adu domba, Bajingan. Ini Agama mati yang orang ketemu saya. diwariskan Mati. oleh Mati penjajah yang ketemu saya. memang begitu. Mati yang mau ketemu saya. Saya tanda. Ya, saya udah kasih nomor HP, ku. Tinggal kau hubungi sekarang. Jumpa di mana kita? Aku pingin lihat bagaimana kau menjadi perempuan di depan saya, kan gitu. Banyak sekali bicara. Sama-sama kita orang Sulawesi. Bagus. Sama-sama kita orang Sulawesi. Bagus. Jangan banyak bicaramu. Saya sekarang di Makassar. Kau tinggal WA saya sekarang. Sundala. WA saya sekarang. Si gacang laleng lipa. Iya, saya tunggu. Ini saya sudah WA, saya sudah kirim nomor WA aku. Mana WA-mu? Anjing kau. Bajingan kau. Begitu. Kalau mental penjajah begitu. Lapor Kristen. Ji. Kau sudah saya tandai ya. Kau bawa Kristen dari dulu kau. Terus kenapa? sampai Kalau bawa sekarang. Kristen kenapa? Kenapa emangnya? Kau nggak usah ngajak-ngajak orang, bodoh. Kau nggak usah ngajak-ngajak orang Ya agama sudah. saya.
agamamu itu harus lepaskan semua istilah Al-Quran di dalamnya. Jangan kau sebut lagi kitab dari Belanda, kitab yang dibawa penjajah itu, kitab yang dibawa penjajah jangan kau sebut Alkitab, karena Alkitab itu nama Al-Quran. Goblok, kau itu nggak tahu apa-apa. Kau itu nggak tahu apa-apa. Sakit dan nyatu di sini. Al-Quran turun kapan? Al-Quran turun kapan kok Nyatu di sini. Cuma ini orang goblok. Agama yang diwariskan penjajah memang begini karakternya. Kau saya laporkan ya. Kau saya laporkan ke polisi. Karakternya memang begitu. Saya laporkan loh. Agama yang diwariskan penjajah memang saya begitu. laporkan pencemaran nama baik. Goblok, tolol. Memang begitu, agama penjajah memang begitu. Selalu merasa korban padahal dia pelaku. Udah gini aja Juma ya. Gua males Juma, gua males. Saya tunggu WA-mu, pemakan babi, pemakan babi dan pemakan anjing. Saya tunggu WA kau. Gua males debat sama lu Juma. Ya, saya minta tolong aja. Apa kau jadi lembut kau? Bencong kau jadi lembut sekarang kau. Kuludai juga buka kau nanti. Kenapa kau jadi lembut kau? Saya tunggu WA-mu. Saya tunggu WA-mu. Biar kau lihat Pak, yang namanya laki-laki itu yang mana. Saya tunggu WA-mu. Kau nggak usah bobok Kristen. Saya tunggu WA-mu. Kalau agamamu tidak mau dibahas, dengarkan. Kalau agamamu tidak dibahas, kau robohkan sekarang lembaga Bible, ganti nama Bible itu. Jangan Alkitab. Anjing, babi. Jangan kau pakai kata Alkitab. Jangan kau pakai nama Allah di dalam Biblemu. Jangan kau pakai nama Nabi, Rasul, Roh Kudus, iman, ayat. Jangan kau pakai. Pakai bahasa Yunani lo. Lu pikir gue takut sama lu, Anjing lo ya. 300 tahun lebih majikanmu menjajah Nusantara ini, kami nggak pernah takut. Apalagi kalau cuma congor babi kayak ente pade. Lu pikir gue takut sama lu, Enak aja. Karena orang Jawa nggak bisa nabok, Apa kamu pikir orang Jawa nggak bisa marah? Kuisap juga biji mata kau nanti. Ini orang mati nih ketemu saya ini. Ini orang mati. Sumpah, saya tandai loh. Saya tunggu WA-mu deh. Saya tunggu WA-mu. Anjing lo ya. Mana WA-mu? Cuman gitu doang. Ngancam-ngancam, mau bunuh orang, dikasih nomor HP. Anjing. Dulu juga ada yang kayak gini, mau gorok Bang Suma, begitu ketemu dia cium telapak kaki Bang Suma. Anjing kau. Anjing gak suki saya. Di depan umum, aku mau gorok Bang Suma. Aku gorok kalau ketemu. Begitu ketemu cium tangan, cium kaki, alamak. Habis itu WA, Bang Suma boleh pinjam duit enggak? Bangsat anjing. Bau babi. Aroma babi. Jangan, kau salah dek, kau salah orang, kau salah orang. Ini orang Bugis Makassar mau kau gituin. Udahlah, sudah. Aduh, belum lahir manusia yang bisa nangkutin saya, paham kau? Belum lahir. Belum lahir orang yang bisa nakutin saya. Camkan itu. Jadi nggak usah ngancem-ngancem. Bagi saya kalian itu hanya tai babi. Paham? Catat itu. Kau dibaikin melunjak kau. Saya bilang samamu, bagi saya kamu itu cuma tai babi, bukan siapa-siapa. Jadi nggak usah ngancem-ngancem. Aku udah kasih nomor HP. Kulang lagi ya. 0819900327. Kau udah usah bobok Kristen. Catat nomorku. Kau WA saya. Kita ketemu di mana? Kau ngajak tadi tikam dalam sarung kan? Betul? Enggak? Iya. Ya sudah, ayo. Aku sudah ku kasih. Kau mau di mana tikam dalam sarung? Saya tinggal hubungi teman saya. Banyak sekali bicaramu telaso. Kau banyak sekali bicaramu telaso. Sundala. Kongkong kau. Banyak sekali bicaramu dari tadi. Bawa-bawa ke Kristen. Masuk. Ini kau jilat. Anjing Sundala kau. Telaso. Kau tahu enggak? Lubang pantatku itu lebih harum dari badanmu karena kau pemakan babi.
Mati mau kau ketemu saya. Mati mau ketemu Saya sudah Mati kasih kau. nomor WA. Sudah kasih mati nomor kau. WA aku. Ku bilang Di mana lagi sekali lagi Makassarmu? sama Di mana lubang Makassarmu? pantatku Di lebih mana harum Makassarmu? dari badanmu. Di karena mana kau bukan- Makassarmu? Di mana Makassarmu? Saya di Goa sekarang. Saya di Goa sekarang nih. Saya di Goa di Makassar saya sekarang. Saya di Patalasang. Kau tunggu Mi. Saya tunggu Mati mau nomor. kau ketemu saya. Mati mau kau ketemu saya. Kau yang Mati. ngancam ya, kau yang mengancam dan ini disaksikan Iya. ribuan manusia ya. Oke, Iya. saya tunggu. Mau kira kita takut Mau kira kita takut saya. Kau yang Mau kira ngancam kita saya, takut kok kamu yang takut? Harusnya kau yang berani. Harusnya aku yang Laskar takut. Kristus. Saya Laskar Kristus. Nggak ada yang takutnya. Laskar Kristus 300 tahun lebih menjajah di Indonesia. Pulang dengan tai gigi. Sudahlah orang ini. Buka kameramu kalau kau berani. Coba buka, berani gak? Coba buka. Ini aku sudah kirim. Coba kau buka kameramu. Berani gak kau? Ayo, Laskar Kristus. Tuhannya dibunuh, Udah, usah banyak bicara. ketinggalan laskarnya Nggak usah banyak datang. bicara. Nggak usah Tuhannya baca. keburu dibunuh, baru muncul laskar. Laskar kesiangan. Kau bobot Tuhan cuma. Kau bobot Tuhan cuma. Kau ini Kamu sudah bilang melenceng. Laskar Kau bobot Kristus. Tuhan. Kau bilang Kau kalau bobot kau Tuhan mengatakan melenceng. Laskar Kristus, berarti kau pahlawan kesiangan. Tuhanmu sudah dibunuh duluan, baru kau datang, tuyul. Anjing, bangsat orang ini. Sakit ya. Mau aku Anjing, nyanyikan? lo, anjing, Mau aku anjing. nyanyikan? Oh Mati sakitnya lo. tuh di Anjing sini, sakitnya Bangsat tuh di sini. Anjing. Laskar Kristus Anjing lo, ketinggalan. goblok. Tuhan Lo cuma keburu anjing lo. diludahin, baru lahir laskarnya. Tolong saudara-saudara Kristen Sakitnya saudara-saudara tuh di Kristen sini. Cuma ini memang seperti ini dia. Ini kurang ajar. Kamu naik di sini, pemakan babi. Kau yang naik ke sini, kau naik ngancam, kau anjing ngajak lo. saya rekaman, kau cari alamat saya, kau bilangi saya gila dan seterusnya. Sekarang ketika kau kena seperti itu, kau pura-pura kayak nangis. Saudara-saudara Kristen, jangan dengar bilang semaya. Nih, bencong. Kalau kau sekali ngomong, kau anjing. ngomong. Kau mau ketemu Anjing. saya kan? Saya sudah kasih nomor Anjing. WA. Ayo, Kau tinggal anjing. pilih. Ayo baku tikam. Ayo baku tikam, anjing. Ayo, saya sudah kasih nomor WA. Nih, kau tikam nih. Kau mau pilih yang mana? Kau tikam. Kau pilih yang mana? Sundala Telaso. Cuman teori doang. Teori. Anak Bugis kau mancam, anak Makassar kau mancam. Di mana kau mau beli? Hah? Saya orang Makassar kok. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper, nggak ada urusan, paling numpang hidup di sini. Sundala. Mana ada orang Makassar Kristen makan babi? Anjing. Tidak ada keturunan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, Arum Palaka makan babi. Babi Nggak ada. orang ini anjing gini. Sakit ya? Wah, Sakit anjing ya? Babi Oh, tuh, sakit. anjing. Babi anjing lo goblok. Oh, sedap. Saya bersumpah ini. Saya bersumpah. Kau ketemu saya, mati kau cuma. Mati Saya sudah kau. tunggu. Kuulang lagi sekali lagi ya. Mati, Gus. 081999 Maaf, Gus. 003 227 teng teng. Tinggal hubungi saya. Kau mau ketemu di Anjing, mana? Kau mau ketemu di mana? Kau datang bawa pasukan, kasih kamera, dokumentasi, di Manado. temui saya. Di Manado anjing. Di Manado Oh, di anjing. Manado. Ayo. Ayo apa? Kamu yang mau bunuh saya? Masa saya harus ke sana? Lu datang ke sini. Lu yang mau bunuh gue kan? Lu datang ke sini. Lu jangan kayak Paulus dong. Ngirim surat tapi nggak ketahuan di mana orangnya. Kau nggak usah Jangan bawa gitu Paulus dong. ku anjing lo. Gila, Kau nggak usah kamu bawa datang Paulus ku bawa anjing. agama lu. Hah? Lu datang bawa agama ya? Saya bawa Paulus dong. Kan Paulus yang ngajarkan Kristen bukan Yesus. Ini kalau kebanyakan ya. Rumah ini kebanyakan yang kotak hitam di Arab goblok. Enggak dong, saya kan enggak makan babi, enggak makan anjing, enggak makan monyet, enggak seperti lu. Semua binatang ku makan termasuk kecoa, ya kan? Ya kan? Ya kan? Mati tuh anjing. Sakit ya? Bangsat. Sakit. Anjing lo. Sakit. Aku dah. HP-mu bau babi tau nggak? HP-mu lo bau babi lo. Liurmu kan liur babi. Anjing lo goblok. Liurmu kan liur babi.
Jadinya HP-mu bau babi kau ludahin. beraninya bahas-bahas Kristen. Kau beraninya bahas-bahas Kristen dari dulu. Karena Ya, Kristen cukup bahas. lah agama yang suka menggunakan istilah Al-Quran. Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi juga kagak. Kristen produk Barat inilah yang suka menggunakan istilah Islam. Paham kau? Paham kau? Kami umat Islam ini sudah cukup sabar. Kau jangan pancing-pancing kami ya, seruan jihad mati kau. Kau ya. Saya Ini menyuruh gara-gara Juma ya. saya nyuruh Ini jihad. gara-gara Juma ya. Saya menyuruh kau jihad tandai mati Islam kau. Manado. Kau pegang kata-kata saya ya. Kau pegang kata-kata saya. Saya Kau pegang serukan kata-kata jihad habis saya. Kau kau. pegang kata-kata saya. Kau pegang kata-kata saya. Untung umat Islam di itu Manado. sadar. Islam di Manado ya. Semua. Nah, anjing. Enak kali bah. Ini tapi ini sebusuk-busuknya ketekku lebih busuk kau karena kau bau babi, aku enggak. Oh mama. Anjing, manusia bangsat kok. Manusia bangsat tuh anjing. Sekali lagi banyak yang suka di bawah. Suka nggak kawan-kawan? Masuk. Oh sadarnya. Oh sadar. Tapi sebau-baunya ini lebih bau orang pemakan babi ini lebih bau. Coba dicium dari sini. Kok lewat HP baumu rasa bau babi di sini? Udahlah Juma, daripada kugorok lehermu ini Juma. Anjing lu Juma, kugorok lehermu. Pahanya paha kecil, paha bencong. Kurang ajar. Paha gitu mau hadapi saya. Pahanya kayak walang sangit. Kurang ajar. Penipu. Suara doang yang gede. Paha kayak paha ayam. Lu makan sekali sebulan. Hah? Anjing. Lu makan sekali sebulan, Roy. Banyak sekali bicara. Lu kalau mau jagoan tuh dadanya itu harus kayak gini Ini minimal kayak gini dadamu. Pahamu kayak gitu. Nih Bang Subandi punya dada nih. Ini bisa retakkan kepala kau. Paha kayak paha waria. Aduh, mau nantangin gue lagi. Banyak sekali bicara Juma. Sakit hati lu kan? Siapa suruh lu naik ke sini, naik lu ke sini, ngamuk di sini, ngajak tikaman segala macam, mau bunuh gue. Emang lu siapa? Lu pikir gue film kartun? Makanya nggak usah bobok Kristen. Udahlah itu Kalau aja. Kalau agamamu tidak mau dibahas, tutup lembaga Bible. Enak sekali kau bicara begitu anjing. Ya iya lo babi. Karena lembaga Bible mengambil istilah-istilah Al-Quranku. Paham kau pemakan anjing? Kau bicara nggak ada bukti ya. Saya nenekmu. Kau menyebut Biblemu dengan sebutan apa? Alkitab goblok. Nenekmu, itulah kau, nenekmu setan. Kenapa kau sebut Alkitab? Hei, kenapa kau sebut Alkitab produk Belanda itu? Kenapa? Itu kan produk Belanda. Kau tahu kenapa kau sebut Alkitab? Kenapa? Kau tahu arti Alkitab tahu? Goblok. Itu bahasa apa Alkitab itu? Bahasa apa? Pencuri, biadab. Alkitab itu. Alkitab itu apa? Alkitab itu apa? Apa? Udah kau sadar? Kau sadar sekarang kan agamamu itu agama pencuri? Kenapa kau namakan kitabmu dengan kumpulan buku-buku? Kenapa harus menggunakan nama Al-Quran? Di mana nama Al-Quran goblok? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nama Alkitab itu nama dari Quran. Agamamu datang, produk Belanda datang ke Indonesia, mengambil istilah dengan menggunakan nama Al-Quran. Paham kau? Kami begitu sabar selama ini. Giliran kami angkat bicara, kau merasa tersakiti. Dasar pemakan babi kau. Kau pertanggungjawabkan bahasamu tadi. Kau pertanggungjawabkan bahasamu tadi. Kau mau cari saya kan? Aku tunggu kau ya. 2 kali 24 jam. Dengar. 2 kali 24 jam saya tunggu kabar. Kalau tidak ada WA kau di sini, dengar. Kalau tidak ada WA kau datang sini, berarti memang kau pengecut. Wajar kau jadi pengikut Paulus, memang pengecut.
anjing, kau masih aja bobo Paulus ya. Memang Paulus, Kau udah memang kau dibaik-baikin, pengikut kau Paulus. melunjak kau. Memang kau pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus kau itu. Saya pengikut Tuhan Yesus. Kau dengar, Nenekmu kau? Saya kiper. pengikut Tuhan Sejak Yesus. kapan Yesus itu Kristen dongo? Goblok, kau tahu apa? Ya, kau Saya apa tahu, Tuhan saya Yesus? paham. Saya puluhan tahun belajar Bible. Ngerti kau? Mana Anjing pendetamu suruh hadapi saya? Pendetamu suruh hadapi. Jangan kau. Paha sekecil paha ayam kayak gitu. Satu kali ku tindis kau itu meretak dada kau itu. Nih pukulan nih. Ini pukulan kena muka kau, meleleh otak kau. Ini yang kiri kau masuk rumah sakit nih. Kalau yang ini kuburan nih yang kanan. Kau mau nantang-nantang saya? Anjing. Kau mau nantang saya? Hah? Kau pernah lihat orang Bugis Makassar kabur dari permasalahan? Gak ada itu. Kau datang mau tikam saya. Tinggi sekali bicaramu Juma aku tikam. Kau yang hati kau. memulai tuyul. Kau ada di sini. Kuisap darah kau. Kukunya ginjalmu. Ini Kau bukan lehermu Juma. Kau berani sebut nomor kau berani sebut nomor WA-mu, saya telepon sekarang. Berani nggak kau? Berani nggak? Kau keroyokan anjing. Nenekmu kiper. Kau Islam itu yang tuh keroyokan. Islam tuh anjing keroyokan. Goblok kalian. Paham kau? Mulai takut dia, mulai takut. Padahal aku cuman main-main loh. Aku cuman keras sama kamu loh. Kalau sama yang lain enggak loh. Ih anjing. Orang ini anjing. Dikerasin takut. Kenapa di gereja suka menikahkan laki sama laki? Kenapa? Ayo. Hah? Coba lihat pahamu. Coba lihat pahamu. Ini lehermu Juma. Ini lehermu ini segorok ini. Teori doang. Lehermu ini segorok. Teori doang. Lehermu segorok. Sudah dikasih nomor HP, teori doang. Udahlah, kamu turun. Kamu nggak ada kapasitas dan kamu nggak bisa membuat saya takut. Sehelai bulu saya pun tidak ada yang takut samamu, ya. Ya udah, oke. Dan kalau kau penasaran ingin mencoba anak-anak Bugis Makassar, kalau kau ingin coba Bugis Makassar, hubungi saya tadi. Kau akan ketemu neneknya. Kau ketemu nenekmu kalau kau mau coba-coba dengan saya. Ini nomor HP, selalu dihubungi, udah ratusan orang yang menghubungi nih. Tapi kalau kamu yang menghubungi saya, pasti ku angkat. Gitu saudaraku ya. Jangan kau pakai kayak gitu, cara-cara kayak gitu. Gak ada yang takut samamu. Gak ada ceritanya kami keturunan Sultan Hasanuddin, keturunan Arum Palaka itu mau takut sama siapapun. Gak ada itu cerita. Apalagi di belakang kami Islam. Apalagi di belakang kami Allah. Diskusi aja. Waalaikumsalam. Diskusi aja Bung. Gak usah ngancam-ngancam mau bunuh orang. Apa sih? Gak usah ngancam-ngancam. Kok panas sekali dia tadi itu bang? Panas dia. Kena diare, sudah 2 bulan kena diare, nggak pernah Soalnya anusnya tertutup. Ayo bang, dari mana bang? Katolik, Protestan, Abang John? Jangan kau takut-takuti saya. Enggak, kau tidak akan berhasil. Nggak berhasil kau takut-takuti saya. Nggak berhasil, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena di atas muka bumi ini tak ada ketakutin, cuman satu, Allah aja. Kalau pemakan babi mana saya takut, malah senang saya. Diancam kayak gitu, oh itu makanan gue tuh. Ditakut-takutin, diancam, oh makanan saya. Kalau kau dekat aku yang datang sama. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juan. Siap malam. Dari mana bang? Jangan ngancam ya. Awas kalau ngancam. Nanti malu ku buat kalau ngancam. Kenapa ini? Dari mana? Katolik, Protestan? Alhamdulillah Islam Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak geram aja nengok sisi par. Iya, yang berilmu aja, jangan yang suka ngamuk-ngamuk gitu. Gak ada orang bisa kotak-takuti dengan gaya-gaya kayak gitu. Tikam dalam satu, aduh, janganlah. Apalagi orang Manado. Orang Manado itu orang baik-baik semua.
Kita punya banyak teman orang Manado, akrab kita sama-samanya kita. Orang Manado itu orang baik. Di Makassar mereka nggak pernah bikin masalah. Datang situ bawa-bawa Manado. Hah, dasar. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam. Katolik Protestan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Islam lah Bang. Asli yang Alhamdulillah. Banten Bang. Allahu Akbar. Iya, ada yang ingin disampaikan? Wes, mantap kali Adinda Pandi, mantap. Jangan ngancam-ngancam, gak usah. Ngapain kayak gitu-gitu? Gak perlu pun. Saya kasih nomor HP, untung kalau dihubungi. Ketemu aku paling tak berak-berak kau. Belum juga baru sebut nama aku kau udah gemetaran. Saya turun di dunia apologet begini itu udah siap Bang. Jadi nggak perlu kau ngancam saya. Saya udah siap, jiwa raga saya udah siap. Halo, selamat malam. Tidak sembarang orang mau tampil untuk membela akidah Islam. Tidak sembarang. Apalagi mau duduk sebagai ketua pembina, itu nggak sembarang. Ya, kalau bukan karena darahnya Kahar Musakkar yang turun ke saya, mungkin saya juga nggak berani. Itu aja dulu kau pikir. Pikir aja dulu itu. Kalau bukan darah beliau, kakek saya yang menurun ke saya nggak mungkin berani di sini. Dan ditambah lagi akidah saya, akidah sebagai seorang Muslim. Selamat malam Itu Bang kawan. Juma. Malam saudara Randy. Siap abangku. Itu bawa Tadi orang ada Manado bikin malu itu. Hei, ada yang ngamuk-ngamuk Bang. Oh, ngancem mau tikam gue, mau bunuh. Aduh, gimana ini? Bahaya kali Bang. Itu orang Kristen palsu kayaknya Bang Juma. Kristen palsu, pengikut Yesus palsu ya. Iya. Ya, betul, memang betul. Berarti dia udah merasa itu pengikut Yesus palsu. Karena Yesus kan ngajarin kasih ya kan ya. Betul. Iya. Betul. Yesus itu ajaran Karena itu kasihnya kan luar saya- biasa. Saya kan otomatis meskipun saya Kristen, tapi setelah saya lihat itu jadi pusing lihatnya juga sama dia tadi itu. Masya Allah, sahabat yang dia. Bau nama Manado. Bahasanya juga bukan bahasa Manado. Kan bikin malu. Betul Bang, betul. Sahabat bintang, syukran. Maksud saya, ngapain coba kayak gitu-gitu? Nggak laku udah sekarang kayak gitu-gitu. Nggak laku. Nggak zaman. Nggak Bang. zaman. Kita sekarang adunya tukar pikiran. Tukar pikiran, adu logika. Gitu baru hebat. Betul. Itu Bang. Jadi saya juga ya terharu juga lihat semua tentang Bang Juma itu, saya juga terharu semuanya gitu. Jadi Makasih, bukan Bang. berarti saya sakit hati, malah terharu semuanya kok. Jadi terbuka semuanya. Iya Bang, Semuanya iya. terbuka. Jadi kelihatan banget gitu. Jadi kelihatan banget itu aja. Nanti kan dikira nanti saya melecehkan lagi Kristen, padahal tidak kan. Masuk dalam arti kata terbuka sesuai dengan dalil. Iya. Gitu Bang. Iya. Jadi saya juga salut lah buat Bang Juma, salut gitu. Ya udah, siapa tahu ada yang mau. Makasih Bang Randy. Turun dulu Bang ya. Makasih Bang ya. Selamat malam. Sehat selalu Bang. Sehat Setia, selalu. makasih ya Bangku. Abang juga. Ya sama-sama. Siap. Tuh beliau Kristen, teman kita Kristen, senior lagi. Beliau Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Akrab kita, dekat ke, padahal kita baru dekat, baru dikenal berapa harinya, baru 4-5 hari kita kenal. Akrab kita. Yang tadi itu kampungan kali. Kampungan kali, untung-untung kalau rajin ke gereja. Untung kalau biasa baca Bible. Ngamuk-ngamuk kayak gitu, memalukan saudara kita Kristen yang lain. Bawa Manado lagi. Manado dengan kami Bugis itu saudara. Kok mau adu domba gitu maksudnya? Orang Manado itu baik-baik, ngomong sama kita itu sopan. Mereka berbicara sama kita itu hormat. Kita juga begitu sama mereka. Karena kita bersaudara sama orang Manado, Bugis Manado, Makassar Manado itu saudara. Kok bawa-bawa? Belum pernah ada sejarah Manado itu bikin kisru, bikin ribut. Baru kali ini aku dengar ada orang yang bawa-bawa nama Manado. Manado itu di mana-mana damai, di mana-mana itu baik. Orang Manado, kita tetangga orang Manado.
Kita bikin makanan kapurung, mereka datang. Mereka bikin bubur Manado, kita datang. Begitu ketemu kayak kucing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sehat, alhamdulillah. Iya, sempat emosi juga tadi perkataan Pak Sparta. Iya bang, iya bang. Ya. Makassar di mana dia bang? Katanya sih di Manado. Oh, Manado. Iya. Iya, saya juga lama di Makassar ini, asli Medan ini bang. Oh, abang di Medan. Iya, cuman lama di Makassar. Ada lagi yang toleransi beragamanya bang ya. Iya. Diskusi agama kan gini abang-abang sekalian, khususnya yang Kristen awam yang nggak tahu menahu. Agama Islam itu agama yang dipinta oleh pencipta langit dan bumi untuk disuarakan, untuk diserukan. Lalu agama Kristen juga itu ada amanat agung untuk diberitakan. Jadi Kristen ada perintah di Matius 28:19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi agama Anda itu punya misi untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Termasuk kami umat Islam. Masa kami harus menerima begitu saja? Itu satu. Yang kedua, kaidah dalam agama Islam yang dilindungi oleh negara ini jelas. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana dhaif. Masakan Anda ingin membatasi kami sebagai seorang muslim untuk menjalankan agama kami, untuk memerangi kebatilan, memerangi saudaranya iblis? Perangilah saudara iblis, itu perintah dari Tuhan kami. Jadi siapa yang iblis? Yang mengajarkan untuk menyembah kepada sesamanya makhluk. Itu iblis menurut pandangan Islam. Jadi jangan kamu larang kami membahas Islam. Membahas agamamu itu sama halnya membahas agama di luar Islam. Karena Islam membahas cakupan tentang nabi-nabi terdahulu dan kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu melarang saya membahasnya, minimal kau hentikan penggunaan istilah Al-Quran di dalam kitabmu. Gitu loh. Jangan kau datang-datang melarang kami membahas ini sementara penghujat-penghujat dari kalangan kalian terpelihara dengan baik. Gitu loh. Penghujat-penghujat di kalangan kalian itu kan mereka yang memulai. Kami ini cuma datang sebagai reaksi dari aksi para penghujat lakukan. Kan begitu, Bung. Jadi jangan merasa gimana kali. Saatnya Anda mendengarkan dengan seksama. Kalau Anda nggak paham Bible, dengarkan dengan seksama. Ada Bible di rumah kan? Ketika Bang Suma mengatakan Yohanes 3 nomor 16, dibuka dong, dibaca. Apa yang disampaikan Bang Suma ini? Kalau salah, naik ke sini, luruskan. Bang Suma ada yang keliru, Bang. Ada yang keliru, Bang. Nah, terus kenapa harus Bang Suma menjelaskan? Ya, sekali lagi saya katakan, Al-Quran saya mengatakan bahwasanya perangilah saudara-saudaranya iblis. Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Berkata bahwa kitab kami ini berasal dari Allah. Siapa kitab itu? Kata Allah hanya ada di dalam kitab saudara, tidak ada di kitabnya Hindu Buddha, cuman di saudara yang ada kitab nama Allah itu. Berarti yang dimaksud Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79 yaitu kitab Anda. Maka kalau ketika kami membahas kitab Anda, itu sama halnya kami membahas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Jangan sensian, Bung. Ada kalian lihat kami membahas Hindu, membahas Buddha? Enggak ada kan? Kenapa? Hindu Buddha tidak mencaplok istilah-istilah Al-Quran. Pahami itu. Ya, pahami itu. Jadi kita saling mengerti. Diskusi kita bangun dengan baik.
Mari kita diskusi dengan baik. Pengikut Yesus palsu, jangan kalian marah. Karena kalian merasa pengikut Yesus asli kan? Ya sudah, mari kita kaji siapa pengikut Yesus palsu ini. Apakah kami umat Islam? Kan terbuka itu, terbuka. Oh, kalian kan mengikuti Nabi Isa. Kalianlah yang pengikut Nabi palsu itu, Yesus palsu itu. Ya sudah, mari kita bahas dengan kepala dingin, dengan dalil-dalil. Jangan emosi naik ke sini, ludahin orang. Nah, kan enak kan? Nah, akhirnya aku dapat bau ketek kan? Nah. Dan saya juga minta maaf pada netizen, saya tadi buka dada, saya lupa kalau saya tidak pakai BH. Maaf sekali. Maaf. Bukan faktor sengaja, cuman supaya dia tahu kalau mau ngancam orang lihat-lihat dulu. Ini dada saya ini bisa pecahkan kemiri loh. Iya, taruh kemiri di sini, gini pecah. Jadi paha seperti cencorang, paha apa walang sangit kok dibuka kameranya. Gitu. Ngancam-ngancam. Ngajak, ngerti nggak teman-teman? Dia ngajak tikaman di dalam sarung. Jadi kami satu sarung, masing-masing pegang pisau. Ya Allah ya Karim, bagaimana mau memperbaiki kalau Anda sendiri hancur kayak begitu? Jangan dong. Ya, diskusi yang baik aja, jangan emosi. Kalau belum punya mentalnya masih mental anak pramuka, jangan dulu naik ke sini. Dibawa aja dulu tap-tap layar. Kirimkan ke pendeta-pendeta, ajak mereka, yang mulia masuk dong di kamolnya Bang Zuma. Bahas ini, kami pingin nyimak. Gitu baru saudara Kristenku yang baik. Halo, selamat malam saudara Krister. Halo. Halo Bang. Oh, abang lagi putus cinta ini. Lagi di pantai dia, menatap ombak dan menghitung gelombang-ombaknya sampai subuh. Yang bernama Risman silakan naik. Kalau telinganya selama ini nggak ada yang bikin merah, sini naik sini saudara Risman. Biar ku ajarin gimana caranya merahkan telinga. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga abang. Dari mana ini? Katolik? Islam. Oh, Islam, Masya Allah. Ya, dari Tawau Sabah. Dari Tausa. Tausa di mana abangku? Cina? Tawau. Oh, iya. Tawau Sabah. Iya. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Saya selalu mengikuti Bang Zuma. Memang mantap lah. Memang mantap ya. Mandi tak pernah gitu maksudnya Bang. Jangan gitu dong. Yang bernama Risman silakan naik sini. Diskusi dengan saya Bang. Apa yang Anda risaukan gitu dengan hadirnya para apologet Islam ini? Naik ke sini. Kita sharing. Anda mau sharing tentang undang-undang? Alhamdulillah, undang-undang itu kan ada kitabnya, tinggal dibacanya. Siapapun bisa baca undang-undang. Tinggal dibaca pun. Halo, selamat malam. Malam. Iya. Makasih teman-teman dukungannya. Siap. Kata abang kan itu, kalaunya Kristen tidak lagi menggunakan kata Allah di kitab mereka, kami tidak akan bahas lagi. Iya. Terus? Kalau menurut saya, udah apa-apa Bang, lanjut aja bahas terus. Kalau membahas itu kan kita udah bersalah. Yang udah boleh itu kan menghujat. Iya. Dari mana ini? Jadi walaupun Katolik, mereka hapus, Protestan? abang harusnya tetap lanjut. Katolik, Protestan? Halo? Itu Bang. Oh iya Bang, oke, thank you. Ada lagi?
Karena kan yang nggak boleh itu kan menghina. Tapi Iya, kalau membahas kan bahas aja semua agama itu udah apa itu boleh aja. Oke, sip. Makasih masukannya bang. Ya itu aja bang. Thank you ya. Makasih ya bang ya. Jangan lupa minum banyak air putih bang. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Halo. Oh kasih nah. Gitu. Menurutku tuh mau sila dikit sih gerai kuna dia apa pada sisa kalau bagai bicara sekolah mau balik lah enggak bicara enggak apa muka pada tadi aja. Assalamualaikum bang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Muslim bang, semangat terus bang. Siap. Terus semangat terus bang. Ya udah saya mau turun bang. Baik. Memang tampang Bang Sum ini tampang penakut ya? Enggak kan ya? Udah ditambah filter lagi? Enggak lah. Jadi nggak usah ditakut-takutin. Halo, selamat malam. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Orang mana bang? Saya orang sini bang, orang di sini. Bugis Makassar. Oh iya bang, semangat ya bang ya. Iya bang, semangat. Ya. Oke bang, oke. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekaruk di Indonesia. Silakan, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam nih. Salah pencet bang. Oke, thank you. Thank you bang, thank you. Hati-hati di jalan. Jangan lupa minum. Halo, selamat malam. Sakit kali hatinya kawan kita tadi itu. Maafkan aku kawan ya. Itu spontan terjadi. Tidak pernah aku pelajari sebelumnya. Spontan aja terjadi. Maafkan saya. Maafkan saya. Halo bang. Halo juga saudara. Iya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oh, nanya sedikit bang. Apa itu? Abang kan bilang kalau sudah belajar tentang Alkitab itu sudah puluhan tahun. Dari mana nih? Katolik apa Protestan? Islam bang, Islam. Oh ya. Halo bang, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Semangat terus bang, Bang Jum semangat terus. Saya coba ngucapin itu semangat. Iya bang, maafkan saya bang kalau tadi saya ada saya overthinking atau ya pamer body segala macam, itu spontan, tidak direncanakan sebelumnya. Dan kesombongan saya itu bukan untuk teman-teman muslim. Aku berlindung kepada Allah dari sikap sombong, ujub dan seterusnya. Semata-mata karena saudara kita yang emosional tadi yang ngancam-ngancam aja. Maafkan aku ya kawan-kawan ya. Yang di YouTube, maafkan aku ya. Ya, halo. Tadi siapa yang ngata-ngatain abang anjing itu? Udah lewat dia bang, udah kelihatannya dia udah pingsan, pengaruh minuman kayaknya. Dia tuh kan makan.
Saudara Dharma Ulung, syukran barakallah. Iya bang, nggak usah diperpanjang. Itu masalah, itu kasus saya dengan beliau. Yang kayak gitu-gitu aku anggap lawakan aja, candaan. Udah sering kan, hampir setiap tahun ada yang kayak gitu-gitu. Ya kan, ngancam, mau ledakkan kepala. Udah seringnya kita, risiko kawan-kawan. Santai aja. Sambil kita siaga ya. Kalau misalnya benar-benar ada yang betul-betul mengaplikasikan ancamannya, tiba-tiba aja kemudian datang ke sini ingin mencederai atau ingin menyelesaikan Bang Zuma, ya serahkan kepada hukum. Ada Bapak polisi kita, ada aparat kita yang luar biasa yang akan menyelesaikan. Jadi kita nggak usah terbawa suasana yang tadi. Suasana yang tadi anggap saja itu adalah intermezzo, anggap saja lucu-lucuan, menghilangkan rasa kantuk. Halo saudara. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, saya sangat setuju itu Bang Zuma. Pokoknya Bang Zuma the best. Kita akan tetap kafir Bang Zuma. Makasih abangku, makasih. Terima kasih banyak. Luar biasa dukungan teman-teman. Islam itu kan pasti sejalan berdasarkan Quran. Seruan Qurannya kan jelas. Waqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya iblis. Nah kalau mereka melampaui batas, ya kita harus mengambil sikap sebagaimana warga negara yang baik, kita tempuh jalur hukum kan gitu. Halo, selamat malam. Halo. Woi. Apa ini? Macam di hutan aja kita kebuat. Bisa apa baik-baik, diam, tapi mendengar. Halo saudara. Halo. 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 Perasaan abang ini sudah naik deh dari tadi. Udah 2 kali naik. Mau langganan bang, bayar. Kau mau naik ke sini 1 kali lagi naik, suruh bayar ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana saudara? Risman tadi itu bang ngaku-ngaku pengacara, sempat nogol-nogol bang PI, katanya suruh berhenti di komalnya itu bang. Kenapa bisa disuruh berhenti? Katanya dia tadi mau menjelaskan. Aku pun butuh penjelasan, butuh informasi tentang Risman ini, karena di bawah semuanya nulis Risman. Kenapa dia? Supaya saya tahu kenapa Risman ini, kenapa dia? Malaikat maut kah atau Firaun atau siapa dia? Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Siap. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Kristen. Baik, boleh izin kameranya bisa dibuka bang? Belum bisa ya? Pakai suara aja bisa nggak bang? Moderator gimana? Beliau belum ikut, belum cukup pengikutnya maksudnya. Gimana? Bang Handi ada di bawah. Kalau diizinkan kita diskusi. Ya kita boleh aja diskusi santai bang ya. Iya, saya serahkan ke moderatornya bang, karena moderator yang memiliki aturan main.
rule-nya kita serahkan ke mereka. Wewenang bang ya. Siap. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga Bang. Salam ya Bang dari Medan. Horas. Islam Bang, Melayu Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih abang ya. lucu. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Superman. Permisi, saya mau nanya Bang Zuma. Saya ingin Boleh. tahu. Iya. Kalau apologet itu ya, seorang apologet itu pakai kayak masker, kacamata itu apa ada filosofis khususnya Bang Zuma atau ada aturannya gitu Bang Zuma? Terima kasih. Sehat selalu, semangat selalu. Iya, masya Allah. Kalau saya belajar Bang. Iya, kalau saya masker ini hanya menutupi nikmat Allah yang Allah kasih ke saya berupa wajah yang tidak seganteng kalian gitu. Itu aja sih. Bukan karena yang lain. Takut aja kalian menjauh karena nikmat Allah begitu besar ke saya yang tidak bisa mengalahkan kegantengan kalian. Kan gitu. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kasih tahu kita di Bang Risman itu di Ustaz Yusufi. Boleh sedikit. Iya, sedikit aja singkat sebelum diturunkan. Silakan. Iya. Jadi tadi itu dia naik di Ustadz Yusufi, dia maki-maki Ustadz Yusufi, disuruh berhenti karena ajarannya sesat katanya. Yang Yusufi kasih tahu itu bahwasanya di Alkitab banyak menggunakan nama-nama istilah-istilah Muslim, itu tidak benar. Makanya dia naik ngomel-ngomel ke Yusufi, digertak-gertak sampai Yusufi tadi digertak-gertak, dibentak-bentak, terus disuruh berhenti untuk berdebat-debat begini, bawa-bawa Kristen katanya, sampai dia mau bawa ke hukum lah, apa dilaporkan lah katanya. Pokoknya tadi Yusufi digertak-gertak deh sama dia. Iya. Ininya dia. Oh, cuman begitu. Iya, tapi dia suruh stop Yusufi untuk debat-debat begitu, suruh di stopkan katanya. Tanya Kenapa itu bisa? teman-teman apologet kalian katanya suruh berhenti semua. Dia bilang begitu tadi deh. Ya. Boleh Ji, suruh ke sini. Sampaikan kalau ada yang temui Risman, pembina apologet Islam, minta beliau untuk naik di Komal ini, kita bicara dengan kepala dingin. Bicara undang-undang. Ada kayaknya orang yang di bawah itu. Iya. Mudah-mudahan Saudara Risman naik ke sini. Yusufi tadi kesan dia ini gugup dari bikin. Makanya saya bilang naik kalau kau berani sini nih, Bang Zuma lawanmu sini. Suruh naik ke sini. Sini Ki Risman. Iya, makasih. Waalaikumsalam. Yang penting jangan ngancam-ngancam mau tikam dalam sarung ya, Saudara Risman. Kalau Anda mau bicara hukum dengan saya boleh. Saya bukan sarjana hukum, Bang. Tapi saya lama diperbantukan di Bank Plat Merah, bagian dari para legalitas, sebagai legal di sana, membantu legal yang ada di sana yang berkaitan dengan hukum-hukum. Boleh kita bicara, oke? Karena undang-undang yang ada di negara kita ini itu siapapun bisa membacanya, bukan hanya Anda sebagai orang hukum atau sarjana hukum yang tahu itu. Seibarat Al-Quran bukan cuman bukan cuma anak pesantren yang bisa baca Quran. Di luar pesantren pun bisa baca Quran. Sama seperti buku undang-undang KUHP itu bukan cuma kalian yang kuliah hukum yang bisa membacanya, kami pun bisa. Jadi Anda mau bicara hukum, ayo kita bicara hukum. Bedanya saya tidak ada title hukum, tapi kalau kita mau bicara hukum, sini kita bicara hukum. Naik di sini Saudara Risman, biar ku suapin. Ya, kalau masih minim ilmu pengetahuan tentang perbandingan agama, naik sini biar ku suapin baik-baik. Kalau perlu saya sisir rambutnya biar agak rapi lagi. Kalau rambutnya kurang rapi, sini.
Jangan ngancam-ngancam anak-anak saya di lapangan. Datang ke saya orang tuanya, saya ketua pembina mereka. Naik ke sini, temui saya, kita ngomong baik-baik. Ya. Jangan berasa kamu yang punya negara. Jangan berasa kamu yang punya hukum, kau aja yang ngerti hukum, jangan. Jangan. Tapi siapkan diri Anda untuk saya permalukan. Kalau Anda berbicara hukum, kaitannya dengan apologet Islam, Anda akan kupermalukan, ku bilang. Siap-siap aja kupermalukan. Karena pasti kupermalukan. Yakin dan percaya itu. Jadi kalau mentalnya nggak kuat, ya belajar dulu 500 tahun baru kesini kalau menghadapi kita untuk debat apapun itu. Halo, selamat malam saudara Daya Toyang. Selamat malam, assalamualaikum Bang Juma. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Bang. Sabar ya. Bang, sabar. Jangan emosi. Oh enggak emosi. Enggak takut lagi. Iya. Kita di jalan Allah ya Bang ya. Siap. Kita cuma lucu-lucuan aja. Dukung Bang. Dari Siap, Tangerang nih. Mantap sekali. Apalagi yang dukung. Waalaikumsalam. Apalagi yang dukung saya umat Islam, udahlah. Aku orang yang paling jago di bumi ini. Kalau di belakang saya umat Islam berdiri, tak ada laki-laki di depanku. Semua jadi waria aku buat. Sayang, thank you. Kasih anak. Paling sayang anakku ini. Siapa-siapa di restoran T2? Lengkap semuanya. Kasih ya. Halo, assalamualaikum Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana kabar Deng? Sehat-sehat Jaki? Alhamdulillah sehat, seperti biasa. Oh, ada di Patalasan Deng? Iya. Di sini stay. Menunggu orang gimana? Cuma tadi saya mau informasikan aja kenapa bukan kita Deng yang lawan tadi. Ada itu Oten mengaku pengacara di komalnya Ustadz Yusuf itu. Aku bilang kenapa bukan Dengku ini yang lawan. Tapi dia kalau memang punya misi pasti besok atau kapan pasti dia datang ke sini. Pasti ketemu lawannya. Sampai saya bilang itu Deng, kenapa tidak ada nomornya nih? Kalau udah langsung ku telepon ini. Iya, itu aja Deng. Sehat-sehat Ki. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Om Ben, selamat sore. Halo. Iya, selamat malam. Malam Abang. Katolik malam, malam. Siap. Protestan Katolik Bang? Protestan Pak. Baik. Abang izin buka kamera Bang ya. Silakan. Kita diskusi materi kita. Wah. Silakan. Nggak usah pakai kamera boleh ya Bang Suma, karena suara saya kan udah bisa mewakili saya kan. Aturan di komal kita itu gitu abangku, harus buka kamera. Itu dia masalahnya, itu di situ. Ya. Kalau gitu sebentar saja ya, sebentar nanti saya kalau situasi udah memungkinkan saya naik lagi dan on cam ya. Baik Bang, thank you Bang, thank you. Sehat selalu. Baik, kita naikkan yang lain. Silakan teman-teman non muslim naik ke atas, kita diskusi. Nah, naik. Nah, Om. Kenapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, gimana Bang? Saya Muslim Gurunda. Iya, terus? Iya. Cuman ikut tertawa Gurunda setelah mendengarkan Gurunda berdebat dengan orang Oten. Oh iya. Iya, makasih. Gurunda. Siap. Iya, boleh.
Silakan. Iya. Makasih ya. Makasih Bang. Makasih. Oke, silakan yang lain. Menri sukumato lah cari Pak. Purani denri losi menri agrasi. Shalom Bang, selamat malam. Malam juga Bung, malam. Saudara Iron silakan. Ion. Buka kamera seperti tadi Bang, silakan. Bisa ganteng gitu. Foto di mana? Sama kita rupanya nggak pakai BH juga ente ya. Suka juga nggak pakai BH. Hah? Saya jantan. Oh jantan, iya. Itu tatonya apa itu tulisannya itu? Sudah kita jangan bahas tentang tato dulu, tato kita bahas. Itu tatonya sudah usia berapa tahun abang ini? Baru usia 0,4 bulan. Sering dikasih makan? Enggak? Sejak kapan abang lihat tato orang kasih saya? Abang. Iya silakan. Oke silakan, ada tema ini. Tadi malam kan saya sudah naik, tapi maksudnya abang pengen ikut Yesus palsu nih, abang jelaskan secara detail dulu, tertuju pada siapa? Baik Bang, baik. Jadi Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel dan Yesus mengatakan begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mukjizat dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti Yesuslah yang pertama kali membuka tabir bahwasanya ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Dan Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang, kan gitu. Jadi di tengah-tengah Bani Israel itu ada Yesus asli. Yesus asli yang datang di Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menjalankan perintah Elohim. Nah, tinggal satu kandidat ini, yaitu Kristus yang ada di Kristen. Itu. Nah, Kristen, Yesus yang ada di Kristen inikah yang mengajarkan kalian kemudian untuk ke gereja, makan babi, tidak bersunat, dan seterusnya. Kita konfirmasi dulu abang. Kalau jangan sampai abang pun maksud Yesus yang beda dengan Yesus yang orang Kristen sekarang sembah. Iya, karena Yesus yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel tidak disembah bang. Di sinagoge mereka menyembah yang namanya Elohim, bukan menyembah yang namanya Yesus. Berbeda dengan Kristen. Di gereja mereka menyembah yang namanya Yesus. Kalau di dong menyembah Elohim bukan menyembah Yesus, terus abang dapat topik bilang Yesus palsu, itu artinya apa? Yesus palsu itu pengikut Yesus palsu itu artinya mengikuti Yesus yang bukan orang Yahudi. Abang bilang Bani Israel itu sembahnya Elohim, bukan Yesus. Kalau seandainya Bani Israel itu sembahnya Yesus, baru abang taruh temanya sembah pengikut Yesus palsu, ya itu kalau dibilang masuk akal menurut abang. Nah, Yesus asli mengajarkan Kristen nggak? Mengajarkan? Di mana itu tertulis Yesus mengajarkan Kristen? Itu seperti tadi malam sudah omong. Matius 18 ke Matius 16.
Itu di situ Yesus sendiri berkata kepada Rasul Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan arti jemaat itu apa yang coba translate? Jemaat itu yang berarti apa? Apakah itu bukan kumpulan orang-orang Kristen? Kalau Petrus itu jemaatnya orang-orang Yahudi, Abang. Mereka mendirikan sebuah rumah ibadah yang namanya sinagog. Itu sekarang pertama mereka, Abang tahu apa arti itu kata jemaat? Jemaat itu artinya orang banyak, kumpulan orang-orang yang banyak berkumpul, gitu. Kumpulan orang-orang Kristen. Abang coba translate. Tidak ada Kristen di situ. Kristen itu nanti kalau di Paulus. Pengikut Paulus itulah yang disebut Kristen. Kalau pengikut Petrus tidak disebut Kristen, Bang. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang-orang yang Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk kepada jemaat orang-orang yang bersunat, Bang. Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, itu tertulis di Galatia 2 nomor 8. Coba dibaca. Apa jemaat? Ini tatonya kurang makan, kurus ini cacingnya. Tato Bugis itu berkembang, dia makin besar. Kalau tato Abang ini kelihatannya kurang mandi juga dia, kurang dikasih rumput, kayak gak sehat kelihatannya. Ya gimana? Galatia 8, Galatia 2 nomor 8. Abang coba apa translate itu arti jemaat lur, kita bicara lanjut. Kan tadi sudah ku bilang sama Abang ini. Sudah ku bilang sama Abang tadi, kenapa pura-pura nggak dengar gitu loh. Ya menurut coba Abang omong, menurut Abang kata jemaat itu kalau mungkin nutrisi yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak disedot sama tatonya. Sampai kurang paham. Saya balik kamera ya, Abang. Ya, silakan. Nah, ini arti kata jemaat. Mana, Bang? Apa itu? Jemaat dalam gereja adalah kumpulan. Jangan jemaat gereja, Bang. Jemaah aja supaya kita tahu apa itu jemaat. Kita jaringan lagi. Dalam sini memang jaringan. Kenapa langsung jadi jemaah gereja? Kalau jemaah gereja ya jelas kumpulan orang-orang yang makan babi, yang tidak bersunat, nyembah kepada makhluk bernama Yesus. Ya tahulah kita. Jemaah itu kelompok atau kumpulan orang-orang gitu loh. Kalau jemaah Kristen ya kumpulan orang-orang yang makan babi. Abang itu tatonya kurang mandi itu. Sekali-sekali kasih pupuk urea biar dia subur gitu. Apa, Bang? Garing. Itu tatonya nggak bisa besar itu, Bang, kalau gitu. Sekali-sekali dipupuk, kasih pupuk urea biar akarnya keluar, baru sangar kalau gitu, sesuai dengan kumis. Saya keluar di luar cari jaringan dulu. Iya, silakan beli jaringan sekalian kalau bisa. Cari di pasar ikan, banyak jual jaringan di sana. Hati-hati tatonya masuk angin, Abang. Oke. Menurut Abang lah.
Tidak boleh titip. Tidak boleh merokok. Itu tatonya nanti batuk. Oh sorry abang. Sebenarnya abang ini ganteng loh, mirip artis senior. Siapa namanya tuh? Kadir. Abang kumisnya ini udah berapa tahun nggak dipotong? Sejak lahir. Sejak lahir kumisnya udah panjang. Allahu Akbar. Tapi jari bagus abang. Iya, muka serem tapi suara kayak kelomang. Iya, lanjut. Gimana bang? Bisa ini? Udah bisa? Jaringan Anda putus-putus. Kenapa bang? Saya naik ulang. Iya, oke. Turun dulu. Saya turun baru naik ulang. Iya, oke. Oke. Pengaruh tato. Belum ada Rismannya, belum. Dia lagi latihan tari balet. Kayaknya kalau malam minggu dia tari balet. Katanya tatonya kalau masuk warung makan selalu makan gratis. Gak mau bayar dia, keras kepala. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya bang. Saya mau nyapa Bang Zuma aja. Saya penggemar Bang Zuma. Makasih abangku, makasih. Saya selalu nonton YouTube Bang Zuma. Ini baru saya pertama ikut di TikTok. Siap. Masya Allah Bang Zuma kecerdasannya. Semoga Allah panjangkan umur Bang Zuma. Amin ya rabbal alamin. Makasih abangku ya. Masya Allah. Halo. Halo, selamat malam. Malam juga. Dari mana Ibu? Katolik, Protestan? Saya Kristen Protestan. Baik Ibu. Mohon izin buka kamera Ibu. Kita diskusi baik-baik ya Bu ya. Tapi maaf ya, saya di gelap. Saya di luar. Enggak masalah Ibu. Mungkin enggak terlalu kelihatan. Siap. Iya nggak apa-apa. Saya cuma mau bertanya doang. Siap. Saya mau bertanya, semoga abang Suma bisa kasih saya penjelasan ya. Saya pikir saya berterima kasih sama Tuhan. Artinya Tuhan itu satu. Bagi saya Tuhan itu buat pemikiran saya. Tuhan itu namanya itu kayak Tuhan itu gelar, namanya mungkin kalau dari kita ya agama Kristen itu Tuhan Allah Bapa. Bagi saya, karena Tuhan itu dalam versi semua bahasa itu berbeda. Kalau diantar masuk ke dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa. Kalau dalam bahasa Inggris Jesus, kalau dalam bahasa Inggris God Father. Ya saya nggak tahu dalam bahasa Belanda, nggak tahu dalam bahasa Jepang. Tapi itulah yang saya pikirkan. Saya mau bertanya sama Abang Zuma,
Silakan Ibu. Apakah keturunan dari Muslim itu dari Siti Hagar, dari Bapak Abraham, yang Ya. istrinya Siti Hagar? Mungkin saya pengen tahu dari Bang Suma karena Oke. itu yang jadi buah pertanyaan saya. Siap. Karena saya baca Iya. di surat Galatia, pasal berapa itu banyak bertaklim itu berasal dari Siti Hagar, Iya. dari istrinya, istrinya siapa lagi, Bapak Abraham. Mungkin itu saja yang mau bertanya sama Bang Suma. Mungkin diberi penjelasan buat saya. Iya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari anak pertama beliau yaitu Nabi Ismail, atau orang Yahudi menyebutnya Yang saya Nabi tanya itu Ismail. dari, apakah dari Siti Hagar? Iya betul, dari Siti Hagar karena beliau dari Ismail. Kalau Ismail artinya kan dari Siti Hagar. Yang Sarah, istri yang Gimana? satu kan Hagar, ada juga Keturah. Istri kan Abraham kan istrinya ada tiga ya, ada Sarah istri pertama ya, kedua itu istri Gundi itu dari Hagar, dan ada Keturah. Tapi kalau saya baca dalam surat Galatia itu tentang itu, kalau nggak salah itu perikopnya tentang Hagar dan Sarah. Itu Rasul Paulus berbicara tentang di Galatia ya, kalau nggak salah. Rasul Paulus bicara tentang Siti Hagar dan Sarah. Mungkin Bang Suma kan udah baca Alkitab, jadi udah pasti tahu. Jadi pertanyaan saya, apakah keturunan Muslim ini berasal dari Siti Hagar? Itu saja pertanyaan saya. Iya betul, betul, dari Siti Hagar. Benar. Oke. Terus Ibu? Benar? Iya betul. Ya itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Jadi mungkin saya pengen lebih bertanya kepada Muslim atau Islam, di saudara kita yang yang ini mungkin jadi lebih Bang Suma kan mungkin lebih banyak mengerti ya. Apalagi jadi itu menjadi pola pertanyaan saya karena saya baca di surat Galatia itu tentang Rasul Paulus berbicara tentang Siti Hagar dan Sarah. Tentang versi-versi keturunan, karena Rasul Paulus itu berasal dari keturunan Benyamin. Kalau keturunan Benyamin, kalau kita belajar bahwa anak daripada Yakub itu 12 bapak leluhur ya, 12 bapak Ruben, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, dan yang terakhir Benyamin. Yusuf yang pergi ke Mesir, dan terakhir Benyamin, dan Rasul Paulus itu berasal dari keturunan Benyamin. Jadi itu menjadi pertanyaan saya bertanya sama Bang Suma bahwa apakah keturunan Muslim itu berasal dari Siti Hagar, dan pertanyaan itu sudah membuat saya yakin, dan terima kasih buat Bang Suma yang sudah memberikan saya jawaban yang tepat bagi saya, dan saya merasa senang karena jawaban itu jawaban tepat buat saya. Itu saja Bang Suma. Iya, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Nabi Ismail, di mana Ismail punya kakek seorang raja di Mesir bernama Fir'aun. Ibu Ismail itu adalah seorang putri kerajaan bernama Hagar. Iya, saya tahu. Hagar itu adalah anak seorang raja besar, yaitu Fir'aun, yang kemudian dihadiahkan kepada Nabi Abraham. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu berasal dari Nabi Ismail, yang adalah anak seorang putri raja besar Saya di juga Mesir. belajar, benar-benar. Saya juga belajar. Iya, benar-benar.
Soalnya kalau saya belajar dari kisah dari yang ada kan Esau dan Yakub anak dari siapa lagi? Dari Esau dan Yakub anak dari Ishak dan Ribka itu kan satu yang Yakub itu kan yang dari keturunan kemasuk ke raja, keturunan raja. Yakub. Kalau Ishak itu Esau dan Yakub. Yakub itu kan dia yang Yakub kan dari turunannya yang dari siapa lagi? Ishak yang dia karena pergi ke Mesir kan waktu itu. Yusuf pergi ke Mesir untuk berbicara tentang Tuhan yang hidup karena Firaun waktu itu kan nggak terlalu tahu kan. Jadi utuslah Yusuf ke Mesir. Setelah itu lahirlah Nabi Musa. Dan Nabi Musa yang menyampaikan yang dapat 10 perintah Allah di atas Gunung Sinai. Dan bagi saya ya Abang ya, bagi saya ya, keturunan kita banyak di dunia ini, itu cuma hanya satu Tuhan aja. Iya, Ibu. Satu Tuhan kalau aja. Tadi Ibu menyinggung terkait dengan anak-anak Yakub, ya. Iya. Itu ada ada 12 anak Yakub. Siapa di antara ke-12 anaknya ini yang bergelar serigala? Aduh, siapa lagi ya? Serigala. Kayaknya saya udah lupa ya. Kalau Yehuda itu kan Ruben apa siapa? Yehuda kan dikenal dengan Ruben keledai. apa siapa? Kalau serigala siapa? Saya udah Ruben apa siapa ya? Saya udah lupa. Bukan Benyamin. Ya mungkin juga soalnya saya juga sudah lupa terlalu banyak, jadi saya juga udah terlupa nggak baca, tapi kadang ada yang ingat ada yang nggak ingat. Iya, jadi yang bergelar serigala itu Benyamin. Keturunan Benyamin itulah yang bergelar serigala. Nah tadi Paulus dari keturunan mana Ibu? Iya Benyamin. Berarti dia yang menggenapi serigala itu kan? Enggak, gini ya Bang. Begini Bang. Saya sedikit bicara sama Abang. Kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita disuruh untuk menyampaikan tentang kebenaran. Sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendak, artinya berbicara tentang nama Tuhan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang kehendak Tuhan, artinya kayak gini ya. Contoh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang sesamamu, istrinya, lembunya, atau keledainya. Seperti itu. Kalau seandainya kita melakukan kebenaran, artinya tidak membunuh, tidak berzina, tidak ini, ya kita lakukan firman lah Bang. Oke. Kalau kita membunuh atau kita berzina, ya kita nggak lakukan firman. Jadi yang inti pertama bahwa kita sampaikan kebenaran kepada generasi berikut, agar bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti itu aja Abang. Bagi saya, pemikiran saya seperti itu aja Bang. Ada tadi perintah jangan membunuh. Seperti Abang juga kan, Rasul Paulus juga kayak seperti Abang. Abang juga kan dipakai sama Tuhan untuk berbicara tentang nama Tuhan, untuk menyampaikan kepada orang untuk tidak melakukan kayak pembunuhan, perselingkuhan. Ya kan? Abang juga dipakai sama kayak Rasul Paulus juga. Jadi bagi saya setiap orang yang datang ke dalam dunia itu dipakai sama Tuhan untuk menyampaikan tentang kebenaran, menyampaikan tentang nama Tuhan, kedua menyampaikan tentang kebenaran. Oke. Tadi ada tadi ada perintah jangan membunuh. Bolehkah membunuh Yesus, Bu? Menurut perintah itu, boleh nggak membunuh Yesus? Gini Bang, saya bilang sama Bang, kita nggak tahu tentang rencananya Allah Bapa. Tadi kan sudah ada jangan membunuh. Jadi saya nggak terlalu itu. Jadi saya bilang gini Bang. Itu sudah ada perintah jangan membunuh. Abang, saya bilang gini Abang. Itu sudah ada perintah jangan membunuh. Jadi bagaimana dengan orang yang membunuh Yesus? Boleh nggak membunuh Yesus? Itu kan kehendak dari Allah Bapa. Kehendak Bapa jangan membunuh. Kepada Allah Bapa saya nggak bisa.
Kehendak Bapak jangan membunuh. Membunuh artinya kayak gini, Abang. No, Abang jangan ke sana dulu, Abang. Loh, Abang jangan ke sana. Saya cuma Kan nanya bilang perintahnya gini, jangan Abang. membunuh. Kayak Maka gini ya, pertanyaannya, Abang. boleh Kalau nggak membunuh kayak Yesus? gini. Berdasarkan perintah Elohim, boleh nggak membunuh Yesus? Itu kan rencana gini, Abang. Itu kan Bukan. rencana. Jangan rencana. Rencana siapa? Di mana Tuhan punya rencana membunuh Yesus? Abang. Di mana rencananya? Itu kan cuma doktrin Itu kan pembodohan dari gereja. Itu pembodohan dari Bapak, gereja yang di yang sorga mengatakan kita bahwa nggak tahu. rencana. Penciptaan pertama Rencana apaan? Yang berencana Allah Bapa membunuh turun Yesus menciptakan itu langit dan bumi dan iblis. Adam dan Hawa ya. Ibu, Keturunan pertama itu Adam Ibu, itu yang berencana membunuh Yesus dan itu iblis, bukan Tuhan. Iblis yang berencana membunuh saudara Yesus. perempuan daripada Kain itu dia Gitu. benar Ibu, kan, Abang? yang berencana Benar kan, membunuh Abang? Yesus Kan itu diciptakan iblis. langit dan bumi, Adam dan Hawa. Ibu, yang berencana membunuh Yesus itu iblis, bukan Bapak Elohim. No, Abang, saya bilang maaf ya, Abang ya. Jangan membangkang. Itu Bible yang bercerita begitu. Gini, Abang. Tadi katanya Cerdik nggak boleh seperti ular, membunuh. terus seperti merpati, Ibu, Abang. Cerdik seperti ular, terus seperti Abang masih Ya, ingat itulah nggak ya. waktu masih ingat nggak cerita tentang Itulah, Ibu. Nabi Musa? Nabi Musa itu Itulah kan Ibu, tongkatnya jadi pandai ular. bercerita, Iya kan? pandai bercerita tapi kosong, ilmunya kosong. Ibu cuman pintar ngoceh. Tadi ada Abang, perintah jangan membunuh. saya bilang gini ya, Boleh nggak Saya membunuh bilang gini, Yesus? Saya bilang gini, Abang. Saya enggak. Saya bilang begini, Abang. Saya cuma hanya hafal ayat Al-Quran pada waktu aku dilahirkan, pada Jangan waktu membunuh. aku diwafatkan, wafat. Jangan pada waktu membunuh. Boleh nggak Pada membunuh? waktu aku dibangkitkan. Coba itu saya makan babi udah. Pusing aku dengar kau. Ngapain kau jualan gaya-gaya misionaris pasaran kayak gitu? Misionaris di pasar sayur begitu mulutnya kalau dia lagi jualan Yesus. Nggak laku bagi saya. Misionaris kayak gitu. Berapa kau digaji? 2.000 perak sekali kau berkhotbah tipu-tipu. Misionaris kawakan kesurupan ditanya nggak mau, kesambar petir dia. Boleh nggak membunuh Yesus? No. Halo, selamat malam. Malam. Jadi kita kembali di Abang Putih Maya, Abang. Boleh. Oke. Jadi itu tadi kata Abang bagaimana alasan Abang bagaimana baru Abang buat topik seperti itu? Karena Yesus asli bukan Kristen, Bang. Yesus asli adalah Yahudi. Kristen ini dari mana? Kalau Abang bilang Yesus bukan Kristen, saya bisa membantah. Silakan. Karena di dalam ini Abang lihat sendiri. Ini Ya, gimana? Matius 16 ayat 18 ya, Bang. Ya, silakan. Silakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini kata Yesus. Iya. Terus kata Yesus kan tadi Abang bilang apa nih, bilang orang Kristen pengikut apa nih, Yesus palsu. Itu kata Yesus dalam Alkitab orang Kristen. Saudara, Petrus itu diutus kepada orang-orang bersunat. Di sini tidak menyatakan orang-orang sunat, Abang. Di sini jemaatku, dia menyatakan jemaatku. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Berarti jemaat yang didirikan oleh Petrus itu jemaat Yahudi, bukan jemaat Kristen. Di sini tidak menyatakan bahwa jemaat yang disunat. Di sini tidak menyatakan seperti itu. Di situ dikatakan Matius 10 nomor 5 nomor 6. di mana tertulis jemaat? Yesus berkata kepada Petrus,
pergilah kepada domba-dombaku. Yesus berpesan ke Petrus, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Terus menurut abang apakah ayat Alkitab ini harus dihapus? Enggak perlu dihapus. Anda harus cukup Anda paham bahwa jemaat yang didirikan Petrus itu Yahudi, bukan Kristen. Abang kata dengan alasan jemaat yang Yesus berikan hanya untuk orang Yahudi atau orang yang bersunat. Baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Abang bacakan di situ. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain, melainkan Petrus pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi kalian jadi Kristen ini bukan ikut Yesus. Bagaimana abang? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dan sesat dari umat Israel. Di sini hanya jangan ke kota Samaria. Jangan ke bangsa lain. Yesus ke jalan lain atau bangsa lain yang masuk ke dalam bangsa lain yang masuk ke dalam kota Samaria. Orang Samaria, kota orang Samaria. Baca lengkapnya dong. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota-kota orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Di sini apakah orang NTT itu umat Israel? Kami bukan umat Israel, tapi makanya yang datang ke abang bukan murid Yesus, yang datang itu adalah penjajah dari Inggris, Portugis. Sekarang saya tanya abang, apakah Israel itu negara atau agama? Israel itu Nabi Yakub, nama lain dari Nabi Yakub. Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub, gitu. Sekarang saya tanya abang jawab saja. Israel itu sebuah negara atau agama? Ada dua. Israel nama lain daripada Yakub. Israel itu adalah Zionis yang mengaku-ngaku Yahudi atau Yudaism. Tapi beda antara Yudaism dengan Zionis. Jadi abang, ini kita kembali ke abang topik. Abang topik yang bilang pengikut Yesus palsu itu menurut saya itu tidak. Tadi saya sudah bantahkan di dalam Matius 16 ayat 18. Iya, saya sudah jelaskan sama saudara bahwasanya Yesus melarang. Di sini kata Yesus melarang muridnya ke orang Roma, orang Yunani. Yesus larang, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Umat Israel doang, jangan keras kepala bang. Sekarang itu kita kembali ke Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18, di situ dia menyatakan jemaat. Jemaat berarti jemaat berarti kumpulan orang-orang Yahudi. Kumpulan orang-orang Yahudi yang bersunat. Di sini tidak menyatakan bilang orang-orang Yahudi, abang lihat. Dan juga tidak mengatakan orang Kristen kan? Tapi yang pasti, ya abang sendiri baca saja kalau tidak menyatakan orang Kristen. Tapi yang pasti Petrus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Dalilnya sudah kusampaikan sama. Panjang kali kukunya bah. Baca yang di ujung sepejari nih. Apa itu? Di ujung ini abang baca ini kata apa nih? Umat apa tuh? Jemaat adalah apa itu? Jemaat adalah
Jemaat adalah sehimpunan atau kumpulan itu yang berkumpul itu untuk Anda menggunakan bahasa jemaat. Coba pakai huruf H matinya. Jamaah. Coba. kan ini dalam Alkitab abang lihat dalam Alkitab dalam salah. Alkitab abang lihat dia Itu tulisnya pelintir. bukan jamaah. Ya, harus jamaah dong. Oh, jemaat. Pula jemaat. Matius 16 ayat 14. Ini saya ikut dong dalam Alkitab abang. Saya tidak rai-rai. Iya, sekarang Petrus disuruh ke orang-orang Yahudi Roma, orang Yahudi atau orang Roma Yunani. Alamak. Dalam Alkitab abang lihat ini dalam Alkitab abang lihat ini jemaat atau jemaah. Jemaat itu berasal dari kata jamaah. Jamaah itu kumpulan. Beda tulisan beda arti. Kumpulan Beda apa? tulisan beda arti. Kumpulan apa? Kumpulan orang-orang Yahudi yang bersunat. Baca Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus hanya kepada orang-orang bersunat. Tuh, kalau dia Abang diutus, perhatikan ini jemaat. Ini kata iya. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Orang bersunat itu orang Yahudi. Roma Yunani tidak bersunat, abang. Apakah tulisan Anda mengerti jemaat ya, pastilah muncul Kristen. Apa itu jemaat? Kristen lah yang muncul. Coba Anda ketik ini, jemaah atau jamaah. Oh, jemaat. kata jemaat? Ya itu dari abang deh. Yang jelas Paulus sendiri yang mengatakan kalau Petrus itu diutus untuk orang yang bersunat. Ini dalam Alkitab. Paulus mengatakan Petrus diutus untuk orang yang bersunat. Abang, Galatia 2 nomor 8. Yesus berkata murid-muridnya hanya untuk orang yang bersunat alias Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Abang ini mate balik, abang ini bikin ngantuk abang ini. Jadi Yesus tidak punya jemaat Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen, bang. Petrus juga tidak mengajarkan Kristen. Begitu abangku. Sampai sini paham? Jadi itu jelas-jelas dalam Alkitab. Abang pakai abang penalar. Abang bantahkan tulisan dalam Alkitab dan yang satu anset. Tidak ada urusan dengan itu, bang. Yang pasti Petrus dilarang oleh Yesus kepada orang yang tidak bersunat. Titik. Di mana Petrus dilarang? Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus aja itu mengaku kalau dia diutus. Yesus mengaku dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Bukan untuk Roma, bukan orang NTT, tapi hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Gitu. Untuk jaringan bagus. Saya film itu harus dong. Terus putar oleh. Bisa jadi Jaringan abang makin error loh. Ayo saudara Risman, ada nggak di bawah? Naik ke sini bang. Ayo teman-teman silakan yang non muslim naik.
bahas tema ini. Makasih teman-teman ya. Masya Allah. Luar biasa. Saudara Risman kalau ada di bawah silakan naik. Kita diskusi pelan-pelan bang. Gak usah takut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Jadi tadi tuh kata sama dalam Alkitab yang saya translate kasih tunjuk abang. Ya, masalahnya Yesus menyuruh Petrus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, gimana Anda memaksakan ke situ? Gak bisa dong. Halo, selamat malam Saudara Agung. Menderita kali bah. Pingin kali disebut sebagai pengikut Yesus asli, sementara mereka makan babi, tidak bersunat. Gimana ceritanya? Lambertus. Maaf bang, semua salah pencet. Salah pencet. Orang mana Ki? Makassar bang Suma. Bah, kedengaran di Kentara suara tak. Iya. Iya, jangan lupa makan coto tadi. Maaf ya bang. Iya. Sama-sama saudaraku Sari Batangku. Lanjut mekit dale. Ayo teman-teman dan muslim silakan minta permintaan yang sakti. Mantap kali bah. Halo. Saudara Marsha, syukran. Halo bang, selamat malam. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada yang ingin Salam kenal disampaikan? Bang. Siap. Enggak Bang, saya cuma ingin menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf Lahir dan batin. Iya bang, makasih banyak ya. Lebaran abangku. Iya, masya Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Iya, makasih bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Malam bang. Turun lagi. Tak ada yang benar. Silakan non muslim naik, kita bahas tema ini, jelaskan ke kita. Tapi yang berdata ya. Halo, selamat malam.
Halo, Bang Rizal. Halo Bang. Halo. Halo Bang Rizal. Wih, lengkap seragamnya abang kita ini. Mau apel pagi. Mau apel pagi beliau. Naiknya di sini, salah Komal. Ayo teman-teman, nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah ragu. Pakai seragam abang kita tadi. Halo, belum ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin apa perlu kita istirahat teman-teman? Kalau sudah tak ada otennya, mereka malu-malu mungkin. Malu-malu, tapi mau jahat. Halo, selamat malam. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu. Halo, halo, halo. Oh mama, malu-malu tapi mau. Wis, mantap kali. Alhamdulillah. Halo. Semangat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Jum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Iya. Iya. Saya kan ingin bicara. Ya tadi udah bicara. Kan Kenapa? ini aku kan baru ini baru masuk Muslim. Baru mualaf. Iya. Kapan itu? Semangat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Oi. Naik nih, diam. Silakan teman-teman non-muslim minta permintaan, kita dialog, bahas tema ini gitu. Jangan takut, nggak usah takut. Naik aja di sini. Ayo, silakan. Apa perlu diberikan kuaci dulu baru naik? Abang perlu dikasih kuaci. Ayo, silakan. Di tap layarnya teman-teman. Posting ulang. Alhamdulillah tembus 1 M ini. Keren. Masya Allah. Berarti banyak yang nonton ya. Maksudnya gitu kan ya. Benar nggak? Betul kan? Banyak yang nonton. Alhamdulillah. Banyak yang nyimak dari luar juga. Mendengarkan sambil nggak masuk ke dalam. Takut dianggap ngintip kan gitu. Apa ya?
Banyakan juga yang ngintip di luar, nggak mau masuk di komal kita. Takut namanya terbaca. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sebelumnya Iya. Pak izin Bang Zuma. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Cuma mau menyampaikan aja ini Bang Zuma. Apa itu Bang? Jangankan omongan oten yang kroco itu, pendetanya aja nggak ada yang berani naik itu. Iya, betul. Aku Betul, mau Bang. minta di follow rumah aja. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Muka salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan Bang Juma. Penggemar Horas. berat. Oh iya Horas, Ibu. Bang. Horas. Ya udah gitu aja Bang Zuma, saya pamit turun ya. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Lari dia, lari. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Juma. Halo juga Bang. Aduh, ya. Nggak ada yang naik oten ini. Oh, masih malu-malu Bang. Ya. Minum dulu ya. Jadi izin. aku mau nanya Bang Juma. Siap. Ya. Yang menyalib Yesus itu orang apa? Orang Roma. Orang Roma, orang Yahudi ya? Bukan. Bukan orang Yahudi ya? Orang Roma, Bang. Oh ya. Iya. Sebenarnya Yesus ini disalib karena melanggar aturan orang itu kan? Iya, ancaman bagi mereka. Nah, dari situ kita bisa tahu Bang Juma. Oh iya. Nah kan? Iya. Tapi di sisi lain, si Yesus ini disalib ingin menebus dosa umatnya. Dalam artian menebusnya itu ingin menghapus ini, penyaliban ini. Iya, bisa jadi Bang. Tapi kan bisa jadi. Kendek bisa deng. Halo. Halo. Ini tadi saya Bang. Jaringannya udah bagus belum? Sudah. Ya udah, lanjut. Jadi tadi Abang Yes Petrusnya diperintahkan untuk apa nih Bani Israel saja kah? Iya. Di sini di Matius 28 ayat 19 di sini dia menyatakan begini Abang. Karena itu pergilah dan jadi semua bangsa muridku dan Islam mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua bangsa muridku. Bukan pergi dan baptislah semua. Tadi Abang tekankan dan tidak disunat atau disunat. Di sini dia perintahkan tuh pergi dan baptislah semua bangsa muridku. Bukan pergi dan sunatlah semua bangsa muridku. Itu bukan Yesus. Terus ini kata siapa menurut Abang? Makhluk yang keluar dari kubur. Makhluk yang keluar. Coba kasih tunjuk data. Makhluk mana yang keluar dari kubur terus bicara begitu? Ya itu. Yang Anda baca Matius 28, baca dari 28 dari nomor 15-nya. Ini di nomor apa itu beda topik. Dari apa nih ayat 16 naik tuh ini perintah untuk memberikan Injil. Memberitakan Injil. Iya, tapi baca nomor 15-nya coba. Ini beda topik. Ini mulai dari enggak. topiknya. Nomor 15-nya dibaca dulu.
ini kita bicara tentang apa nih perintah untuk memberitakan Injil, bukan? Tapi nomor 15-nya dibaca dulu. Bukan kita bicara tentang dusta mahkamah agama. Baca nomor 15-nya dulu dong, please. Nomor 15 itu kan apa nih topiknya apa nih dusta mahkamah agama. Ini saya bicara baca dulu dong, dibaca dulu dong. Sekarang abang, karena beda topik dengan yang saya apa nih lontarkan. Minta tolong dibaca boleh? Dibaca aja nomor 15-nya. Saya tidak baca karena yang saya tanya nih ini apa nih? Dibaca aja, please dibaca nomor 15-nya dulu. Ini saya jawaban untuk abang apa nih statement dibaca tadi. Nomor 15-nya dibaca dulu, please. Ini saya jawab abang pertanyaan dan ini perintah untuk memberitakan. Tahu, tapi tolong baca nomor 15-nya dulu. Abang bilang abang tahu, terus alasan apa abang suruh baca apa ayat 15? Supaya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan setelahnya. Nanti aku kirim gula merah ke abang 1 kilo. Ini di atas nih dusta mahkamah agama, berarti penipuan mahkamah agama. Iya, nomor 15-nya dibaca dulu, please. Nah ini abang ini pembacaan tentang dusta mahkamah agama. Nomor 15-nya dibaca dulu boleh? Nah ini saya baca. Mereka ini abang ingat dia topik pembacaannya dusta. Dusta berarti hal yang tidak betul. Iya. Baca nomor 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan ceritakan ini tersiar. Dan cerita ini bukan ceritakan dan cerita ini. Nah, terus dan cerita ini dan cerita itu saya lihat di sini. Aku nggak ada Bible, bacalah dan cerita ini tersiar sampai ini cerita yang tersiar itu adalah cerita dusta. Nah, tersiar mahkamah agama. Tersiar sampai kapan? Tersiar sampai kapan? Itu saya baru yang tadi abang pertanyaan jawab tersiar sampai hari ini. Jadi yang harus tersiar di tengah-tengah Bani Israel sampai hari ini itu adalah tentang tentara ubahan, bukan tentang beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Itu tambahan itu. Yang harus tersiar sampai hari ini apa? Apakah beritakanlah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Atau apa yang harus tersiar sampai hari ini? Ladusing. Kau ini melotot lagi. Nomor 15 itu penutup dari Matius yang Anda bawa. Mana jaringannya lagi? Itu tatonya itu yang bikin jaringan lambat. Terlalu banyak makan sinyal itu. Tatonya terlalu banyak sinyal. Makanya lambat. Mana ada orang laki-laki tatonya Lala? Tato tulisannya Lala. Tato laki-laki itu kobra. Ya. Itu hammer. Apalagi ini Lala. Oh. kasihan kuliah mukanya.
Jaringannya nggak bagus. Jaringan. Yang ada kasihan ku tengok wajahnya orang ini. Kasihan. Malah lirik-lirik lagi. Lirikan banget. Aduh, kasihan ku tengok mukanya. Kasihan kali ku tengok mukanya. Kodok. Oh, kodok. Mukanya kangkul, tapi hatinya pink. Aduh, abang kita ini. Jaringannya bang, jaringan. Minta persembahan kudus dulu, baru bagus jaringan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Katolik Protestan bang. Halo. Iya, silakan buka kamera. Iya, mantap kali. Oke, sip. Buka kamera. Jaringannya juga ini ya. Suara saya kedengaran nggak bang? Kedengaran bang. Oke, silakan tema kita dilanjut. Abang tadi menanya tentang Petrus ya. Kawan kita yang bawa tadi materinya. Oh, saya melanjutkan tadi ada saya dengar pembahasan dengan teman sebelumnya kalau Petrus itu tidak untuk semua orang, itu hanya untuk kaum Yahudi. Itu terkait dengan pesan Yesus kepada dia. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Tapi dalam Kisah Para Rasul 10 di situ jelas kalau Petrus itu ketika dia bertemu dengan Cornelius, di situ dia dapat perintah bahwa Injil itu diberitakan untuk semua orang. Coba Anda bacakan. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua. Coba Anda bacakan kepada saya di mana Yesus memberitakan tentang Injil dan dia minta kepada muridnya untuk memberitakan kepada bangsa lain. Yesusnya ya, di mana Yesus berkata begitu? Halo? Halo? Halo. Halo. Iya, di mana Abang? Di mana Yesus memerintahkan memberitakan kitab-kitab kanonik kepada seluruh bangsa, itu di mana Yesus ajarkan itu? Itu kan ada di Amanat Agung Matius 28. Matius 28. Iya. Kalau saya Bang, itu bukan Yesus yang memberitakan itu. Itu sudah bukan Yesus. Pak, yang Yesus palsu itu. Apa alasan Abang mengatakan itu Yesus palsu? Karena Yesus tidak pernah mengajar muridnya untuk ke bangsa lain. Yesus sudah menutup pengajarannya di Yohanes 7. Yesus sudah menutup pengajarannya di Yohanes 17 nomor 8. Segala firman
yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8 ya. Iya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Di situ Yesus sudah mengatakan bahwa segala firman yang Yesus terima dari Bapa sudah Yesus sampaikan semua kan? Betul nggak? Iya dong. Kalau firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah kan? Dan engkau mendengar. Iya. Telah disampaikan. Jadi nggak ada lagi firman yang lain. Masalahnya? Nggak ada lagi firman lain kan? Yesus sudah sampaikan semua kan? Terus apa masalahnya di situ? Nggak ada masalah. Iya, akui dulu bahwa Yesus sudah menyampaikan semua firman. Betul? Iya. Dan dia telah menyampaikannya. Iya, ada nggak firman terkait pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak Yesus di antara seluruh firman itu yang berbunyi demikian? Ini kan beda kitab, Bang. Ini yang abang bilang ini Yohanes. Iya kan Yesus penyampai firman abangku. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman lain. Kok tiba-tiba muncul firman baru pergilah ke seluruh dunia? Itu kan bukan ucapan Yesus. Itu salah satu perintah Tuhan. Yang pergilah ke seluruh dunia itu adalah salah satu perintah Tuhan juga. Salah satu firman Tuhan juga. Lah, Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Yesus asli jadi tidak pernah mengajar. itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Jadi setiap perkataan Yesus itu semua adalah firman daripada Bapa, karena tidak apa yang dikatakan Yesus itu juga yang dikatakan itu juga paham dia. adalah pesan daripada Bapa gitu. Saudara, Yesus mengatakan di Yohanes 17, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, di antara segala firman itu yang telah, yang sudah, yang selesai disampaikan, ada nggak di antaranya pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak di antara seluruh firman itu Yesus mengatakan begitu? Ada nggak? Ada di Matius 28. Ya, itu ucapan yang muncul belakangan, penambahan itu. Penambahan. Berarti itu makanya sekolah. Nggak percaya bahwa itu dari Yesus. Itu makanya aja. sekolah supaya paham. Ya, jadi abang lah yang harusnya sekolah. Jadi yang nggak benar usah diajarkan. Gitu. Dengar. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Betul? Betul. Nah, apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Apakah ada firman yang belum disampaikan? Iya. Jadi artinya firman itu selalu dari ucapan Yesus. Segala firman telah aku sampaikan. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Betul? Betul. Nah, setelah segala firman itu telah disampaikan, semuanya sudah disampaikan. Masih ada nggak yang belum disampaikan? Oh, jadi larinya ke sana maksud abang? Ya iya dong, kalau sudah semuanya disampaikan, berarti sudah tamat ajaran Yesus. Kok tiba-tiba ada yang keluar kubur membuat ajaran baru, itu siapa? Jadi begini bang, mulai dari perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa itu akan mati ya, mulai akan mati dan akan bangkit. Jadi setelah Yesus naik ke surga itu selalu adalah firman Tuhan. Mulai semua lagi itu dari perkataan
mulai masuk doktrin teman-teman. Roh jahat sekarang kita berhadapan dengan roh jahat. Begini. Segala firman kok ditambah-tambahi. Itulah aku bilang Anda pengikut palsu, si palsu. Karena si asli mengatakan tak ada lagi firman lain. Semuanya sudah selesai. Ya, artinya gini Bang. Berarti abang nggak percaya bahwa Matius itu juga adalah firman Tuhan. Seluruh Bible itu saya tidak percaya. Markus, Lukas itu mengajarkan bahwa di situ ada karena tentang kebangkitan Yesus gitu. Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis, Bang. Kubur menurut Yesus. Itu loh. Kalau kayak gitu, itu loh. Dah, ya iyalah. Selagi kita diskusi karena abang Yesus sendiri yang ngomong kok. Makanya dikatakan Yesus lain yang Anda temui, yang Anda sembah di gereja itu Yesus lain, bukan anak Maria. Ya, oke lah kalau kayak gitu. Jadi ngapain kita diskusi kalau ya, Markus, Lukas. Diskusi supaya Anda mengetahui bahwa kalian itu pengikut si palsu, bukan pengikut yang asli. Kalau pengikut asli itu Yahudi. Mereka nggak makan babi, mereka bersunat, mereka ibadah Sabtu, mereka sholat, sujud, mereka puasa. Bukannya Kristen. Sejak kapan Yesus asli mengajarkan tentang Kristen? Sejak kapan Yesus mengajarkan makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah dirinya? Itu sejak kapan? Ia mengajarkan menyembah Yesus itu makan babi abang bilang. Makhluk asing. Yesus bilang bukan apa yang masuk ke dalam perutmu yang membuat kamu berdosa, tetapi apa yang keluar dari perutmu itulah yang membuat kamu berdosa. Jadi termasuk kencing onta. Kalau Kristen minum boleh? Apapun boleh yang berguna. Boleh. Kencing unta berguna enggak? Sekarang ku tanya, babi berguna enggak? Berguna. Apa gunanya? Apa gunanya? Apa gunanya babi? Banyak ya, cek aja di Google sana. Nah, begitulah juga kencing onta berguna juga. Cek di Google. Kan bersalah apa tidak? Berdosa atau tidak? Apa masalahnya berdosa. Jadi baca Yesaya 66 nomor 15, nomor 17. Apa salahnya makan babi? Tuhan Yesus akan datang membakar. Apa yang masuk dalam tubuhmu yang membuat kamu berdosa? Tuhan akan datang dari tubuhmu. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ya sudah, kamu makan babi lah, siap-siap aja dibakar. Di mana tertulis itu? Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Kau siap-siap lah itu, wajahmu yang ganteng itu dibakar api sampai motong. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Gimana? Udah siap dibakar api? Mana katanya babi sini? Baca sampai nomor 17-nya baca. Pasti mau dibantah lagi kan? Oh, itu bukan babi, Bang. Iyalah, itu kucing. Kan orang Yahudi. Nah, itu kan giliran kayak gitu orang Yahudi, giliran kayak gitu. Semua Anda baca semua pemakan babi. Semua pemakan babi. Anda baca di situ. Memang seperti itu. Banyak Tuhan Yesus telah menggelapnya. Banyak alasanmu apa yang masuk ke dalam tubuhmu yang membuat kamu berdosa. Itu berbicara mengenai cuci tangan. Itu berbicara mengenai cuci tangan, bukan mengenai babi.
Pandai-pandaian kalian memang. Kalian seenak perutnya karena kalian suka babi. Babi masuk ke dalam mulut enggak? Babi masuk ke dalam enggak? Itu berbicara mengenai Babi kan masuk ke dalam perut. itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Makanya dia berbicara najis, bukan bicara haram. Bedakan najis dengan haram. Kalau najis itu belum tentu haram. Haram sudah pasti najis. Inilah kalau tidak ada ilmu ya gitu. Apa dalam pikiran apa yang masuk ke dalam perutmu yang membuat kamu berdosa? Bukan Kan apa yang ada masuk ke dalam perutmu yang membuat kamu berdosa. Kan ada larangannya, jangan makan babi. Siapa yang melanggar berdosa. Jangan makan babi. Kan ada larangannya, jangan makan babi. Anda memang bukan hamba Tuhan, makanya Anda itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalau Anda hamba Tuhan, ya taat pada perintah Tuhan. Jadi aku sebenarnya enggak apa. Tuhan melarang jangan makan babi, makan babi. Habis itu ngaku pengikut Kristus. Iya betul, tapi Kristus palsu. Jadi Tuhan itu, Yesus itu lebih menekankan kasih dibandingkan apa yang harus dimakan, apa yang harus Nenekmu kiper. Kasih itu yang pertama mengasihi Elohim. Apa masalahnya sama Tuhan kalau aku makan babi? Apa masalahnya sama Tuhan kalau aku makan babi? Itu diuji kamu. Jangan makan babi, itu haram bagimu. Kau diuji. Orang babi ciptaan Tuhan. Ya kau makan orang lah juga kalau gitu. Orang juga ciptaan Tuhan. Longor, dongok, tompel, gigi sebakul. Udah kau ke neraka sana. Banyak tertawa, sudah giginya lebar. Tertawa kayak orang nggak tahu ilmu. Ini udah dibaca dalilnya, dipelintir pula tuh. Itu untuk Yahudi. Terus kalau untuk Yahudi ngapain ku pakai Bibelnya orang, kitabnya orang. Giliran perpuluhan untuk kau. Babi haram untuk Yahudi. Begitu longor. Pasar tuyul, pasukan Dajjal. Perpuluhan untuk Yahudi dipakai. Giliran babi untuk Yahudi, sunat untuk Yahudi, perpuluhan untuk pendeta. Memang agama seenak perut. Halo, selamat malam. Halo. Oi. Ngapain kau naik di sini? Cuma diam-diam. Itu untuk orang Yahudi katanya, dibakar api karena makan babi. Untuk orang Yahudi aja. Giliran perpuluhan untuk suku Lewi diambat. Dasar kapret. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Ya, teruskan perjuanganmu, Bang. Siap. Banyak yang menonton beribu-ribu nih, Bang. Salam kenal aja dari Malaysia, Bang. Oke, thank you, Abangku. Semangat terus. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ayo teman, silakan. Jangan malu-malu. Jelaskan ke kita. Ayo.
Malu nih ya. Naik ke sini bang. Jangan sungkan. Diskusi kita pakai data, tapi jangan nggak pakai data gitu. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saudara Bang, ini Lin. saya tadi saya sudah naik Bang, waktu yang ngucapin minal aizin wal faizin tadi. Iya, Ini terus saya Bang? dari Kalimantan Bang, salam kenal kembali. Ini Siap. Bang, saya sering mengikuti acara Bang Zuma ini. Iya. Saya sangat mendukung, sangat mensupport acara ini. Dengan acara ini Bang, seluruh umat bisa mengetahui ataupun menambah wawasan, menambah pengertian dan pengetahuan tentang agama untuk seluruh umat Bang. Jadi saya sangat mendukung dan mensupport dengan adanya acara ini Bang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Bang. Tetap semangat, lanjutkan perjuangan Abang. Mudah-mudahan Allah menyertai Abang Zuma sekeluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abang. Ayo teman-teman yang lain silakan naik minta permintaan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau himbauan. Iya. Buat muslim harus dukung Bang Zuma live. Siap. Terus Itu Bang. aja Bang. Oke. Itu aja Bang. Terima kasih abangku. Terima kasih ya. Panjang umur, sehat selalu. Masih adakah yang ingin naik? Silakan. Ayo teman-teman naik, kita diskusi. Halo, selamat malam. Halo. 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 Oi. Bikin kaget aja. Halo, selamat malam. Ya, waalaikumsalam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada yang bisa dibantu abang? Atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, semangat terus Bang Zuma. Kita terus mendukung dan mengikuti live Abang. Makasih. Makasih Abang. Terus live-nya Bang Zuma. Siap. Kita ini nggak gampang gitu di sama oten-oten atau ya makin itulah mantap dengan keimanan kita sebagai muslim. Siap. Itu aja sih Bang yang saya sampaikan. Semoga panjang umur dan
Amin. Makasih. Halo, selamat malam. Halo. Malam Bang Juma. Malam juga. Ya, kenapa bisa dikatakan begitu Bang Juma? Apa itu? Dia kan ini Tuhan Bang, Sang Pencipta itu. Siapa itu? Dia sudah ada sebelum Abraham, kan begitu dia berkata begitu. Iblis ada sebelum Abraham ada, dan iblis masih hidup sampai hari ini. Apakah dia Tuhan? Iya lain lah Bang. Kenapa lain? Kan cuma modal aku ada sebelum Abraham ada. Ya iblis ada juga sebelum kemudian Adam dicipta, iblis lebih duluan. Hanya gara-gara modal, hanya gegar mengatakan aku ada sebelum Abraham. Iblis ada sebelum Adam. Kenapa nggak nyembah iblis Berarti aja? dari atas Bang. Iblis juga dari atas. Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit. Nah, dari atas. Kenapa nggak nyembah iblis aja? Terang-terangan. Meskipun sekarang udah nyembah iblis, tapi terang-terangan aja dong. Ngaku yang kami sembah iblis. Kan ini ke gereja yang perintahkan Anda ke gereja hari Minggu itu siapa? Dia itu kan pengikut Bang. Siapa yang merintahkan Anda ke gereja hari Minggu? Iya kan kita... Pengikut. Ngikut siapa ke gereja hari Minggu? Ditanya malah senyum-senyum bukannya jawab. Ngapa garu-garu kepala? Itu kan kita namanya siap memikul gitu Bang. Mikul apa? Mikul kelapa. Orang Yesus nyuruh ibadahnya ikuti orang tradisi Yahudi, situ malah ikuti tradisi orang Barat. Siapa yang ngajarin coba ibadah Minggu itu? Ikut-ikut lah Bang. Nah, ikut-ikut itu baru betul, ikut sama orang tua, iya kan? Iya Bang. Ikut sama pendeta biar nantinya terperpuluhan, ya kan? Iya, ikut-ikut. Tapi saya mau nanya sama Anda. Bang, apa? Jujur. Mempersembahkan perpuluhan itu perintah siapa kepada Kristen? Nggak tahu sih Bang. Nah itu cuman ikut-ikutan kan, cuman ikut-ikutan doang. Gitu loh, sedih kali aku tengok kawanku ini ke gereja diajarin sesuatu yang tidak Yesus ajarkan, habis itu diambil duitnya 10%. Kan kasihan. Kalau pengikut Yesus Bang, berarti jadi Yahudi. Karena Yesus ke sinagoge. Coba baca Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, mereka kemana pengikutku ini? Sinagoge Bang. Sinagoge. Kalau aku bersunat, pengikutku? Sunat Bang. Kalau aku nggak makan babi, pengikutku? Jangan nggak makan Bang. Kalau aku ibadah sujud, maka pengikutku ibadahnya? Sujud Bang. Nah, sujud. Nah, itu semua adalah apa yang dilakukan oleh pengikut Yesus asli, betul? Betul Bang. Sekarang yang kalian lakukan di gereja itu ikut siapa? Yesus juga kan? Iya kan? Nubuatan ini Bang. Sabar dulu. Kalian di gereja melakukan makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, menyembah Yesus. Kalian mengikuti Yesus juga kan? Iya Bang, pengikut Bang. Nah, sekarang Yesus mana yang Anda ikuti makan babi? Yang asli atau yang palsu?
Ya itu. Yang asli kan tidak makan babi. Jadi yang Anda ikuti makan babi, Yesus yang mana? Ya Paulus mungkin bang. Nah, Paulus. Itulah yang saya katakan, berat memang. Makanya teman-teman saudaraku yang ganteng ini, kalau naik di sini tuh ngamuk-ngamuk aja, ngancam mau membunuh. Kenapa? Karena ketika saya membahas tema ini, ginjal mereka itu pindah ke lutut. Itu paru-parunya turun ke bokong. Menderita mereka. Nah, kalau abang ini kan jujur, saudara Dani ini kan jujur. Kalau menjadi pengikut Yesus ke sinagoge atau ke gereja, sinagoge. Jadi pengikut Yesus makan babi atau tidak makan babi? Tidak makan babi. Ini, oh kamu itu orang hebat. Dalam dirimu itu ada roh kebenaran. Karena mau jujur. Tinggal sedikit lagi kalau sudah mau jujur, ya ikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu ajaran Yesus tuh. Itu ajaran Yesus. Jangan tiga Tuhan. Harus satu Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa sebagai Tuhan satu-satunya yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Berarti la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Begitu. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal gitu. Udah berkeluarga? Belum bang. Tapi kan ini bang. Apa itu? Dijanjikan di Yohanes itu kan akan mendatangkan sosok penghibur yang menyertai selama-lamanya itu bang. Nah, penghibur yang menyertai selama-lamanya itu artinya adalah yang memberikan jaminan keselamatan, bukan memberikan jaminan kehancuran, kebinasaan. Sekarang Anda menyembah Yesus itu, yang menjamin keselamatan menyembah Yesus itu siapa? Siapa yang menjaminnya? Dengan menyembah Yesus engkau selamat. Itu siapa yang jamin kayak gitu? Yesus. Enggak ada. Bingung juga sih itu bang. Iya, enggak ada. Jadi ketika penghibur itu datang, ia menghibur Anda. Harusnya Anda menjawab, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Elohim, Bapa, Yesus. Nah itu Anda terhibur tuh. Tapi kalau bingung, siapa ya? Ya itu bukan penghibur yang datang samamu. Tapi kalau dikatakan, kenapa umat Islam memahami bahwa Yesus itu adalah Rasul saja, bukan Tuhan? Jawabannya jelas. Sebab Yesus berkata, masuk surga itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan. Nah, itu iman kami umat Islam. Berarti yang mendapatkan penghiburan itu kami. Sedangkan Anda hanya mendapatkan gunda gulana. Siapa yang mengajarkan Anda ibadah hari Minggu? Nah, kan ikut-ikutan. Mana penghiburnya? Kalau begitu mana penghiburnya? Kalau kami jelas, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang Islam itu, alladzina yarithunal firdaus, hum fiha khalidun, yaitu umat Islam mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kami terhibur. Yang diutus adalah penghibur, kami terhibur. Nah sekarang Anda terhibur enggak? Dengarkan dalilnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus, dan bernubuat pakai namamu wahai Yesus, dan mengusir setan bermujizat pakai namamu wahai Tuhan Yesus? Kata Yesusnya, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil namaku dalam bermujizat, mengusir setan, bahwa enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen bang. Siapa yang bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Itu Paulus bang. Kristen juga kan? Pendeta-pendeta kan? Tapi kan dia bernubuat itu sampai rela mati gitu loh bang. Rela mati apanya? Di mana Yesus rela mati? Paulus bang. Oh, Paulusnya. Oh, itu itu untuk menggenapi nubuatan Ulangan 18 nomor 20. Tetapi seorang pemimpi
atau seorang nabi yang berkata mengatasnamakan diriku tapi itu tidak terjadi, maka dia harus dibunuh. Nabi palsu harus dibunuh. Pengenapan dari Ulangan 18 nomor 20 itulah Paulus. Yeremia 23 nomor 15 itulah Paulus. Nah sekarang, apakah Anda terhibur ketika Yesus berkata, orang yang memanggil aku Tuhan, orang yang mengusir setan pakai namaku, aku tidak kenal, akan aku usir. Dan dengan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Anda merasa terhibur enggak dengan perkataan Yesus itu? Anda diusir, Anda dikatain pembuat kejahatan, Anda terhibur enggak dengan ucapan Yesus terhadap Anda itu? Terhibur enggak? Janganlah bang. Nah, tidak. Tempat penghiburan itu di Islam. Gitu saudara. Sampai sini paham? Baik. Oke. Anda masih sering ke gereja? Masih. Di gereja apa? Katolik, Protestan? Minggu bang. Minggu. Ya Protestan Katolik juga sama-sama Minggu. Katolik. Oh Katolik. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa itu aja lah bang. Oke. Besok naik lagi Yang belajar. bikin bingung juga sih. Apa itu? Itu yang apa? Aku tak bisa apa-apa atas kuasaku sendiri. Dia bilang begitu. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Kenapa ada Tuhan kayak gitu? Aku menghakimi, sehingga aku menghakimi dengan adil gitu kan. Iya, sebab aku menghakimi bukan dari diriku kan? Sebab aku tetap. Nah itulah lupa bang. Karena aku bersama dengan Bapa. Jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku menghakimi bukan seorang diri, melainkan aku menghakimi bersama dengan Bapa. Itu jelas, itu tertulis di Yohanes 8. Ada lagi? Bapak. Berarti dia Bapak. Berarti dia bertuhan. Bapa itu Tuhan, anak itu hamba. Iya sih, dan ajaran dia kan gini juga, ya Bapa di surga dimuliakanlah namamu gitu. Iya, dia berdoa dan dia bertuhan. Yesus itu bukan ateis, dia itu hamba Tuhan. Anda baca dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba Tuhan yang suci, yang kudus. Berapa bang? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Coba baca. Oh ya nanti bang. Kisah Para Rasul berapa? 4. Nomor berapa tadi? 30. 30. Nanti baca. Masakan iya Anda menyembah hamba Tuhan? Iya toh? Iya bang. Hamba Tuhan disembah. Benaran di sini. Masuk angin. Yang disembah itu yang mengutus Yesus. Yang disembah itu yang mengutus Yesus. Jangan Yesusnya yang disembah. Kalau ada yang menyembah Yesus terus mimpi masuk surga, jangan ke masuk surga, masuk angin aja tidak, masuk akal aja kagak. Kan gitu. Oke? Oke bang. Oke. Makasih ya. Iya bang. Nanti naik lagi ke sini ya, belajar lagi kita ya. Iya bang. Iya. Oke, saudara Dani, sehat terus. Iya bang. Makasih. Iya.
Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oi. Kata tetangga, Bang Suma jangan suka teriak-teriak kayak gitu. Emang kenapa? Mengganggu kami, Bang. Oh gitu.